Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Sudahkah kalian komentar hari ini? Komen dong biar kekinian, WKWKWK. Sebelum kita masuk ke ceritanya jangan lupa siapkan segelas kopi dan jangan lupa traktir Mimin. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Bab 346, Membunuh. Subscribe Penatua. Target selanjutnya, Lei Guan, dan pemerintah Dewa Guntur. Lin Feng berhenti dan melihat daftar dewa. Nama Lei Guan ada di posisi ke-9. Dia memiliki kekuatan atas lapisan ke-9, dia benar-benar kuat, tidak lebih lemah dari Lei Long. Anggota pemerintah Dewa Langit sudah semua terbunuh. Lin Feng, mengendalikan 3 orang, telah membunuh mereka. Sekarang, dia ingin membunuh anggota pemerintah Dewa Guntur. Berpikir tentang itu, senyum lebar muncul di wajah Lin Feng. Hehe, Kaisar Agung Tian yang saleh Tian, Kaisar Lean yang saleh, itulah yang terjadi ketika seseorang mempermalukan aku. Mata Lin Feng dipenuhi dengan pembunuhan. Lin Feng pergi mencari sasarannya, Lei Guan. Tepat setelah Lin Feng lepas landas, seorang pria berpakaian putih muncul, merawat Lin Feng. Hehe, kamu ingin membunuh Lei Guan. Aku akan memberitahunya, dan aku akan memberitahunya untuk memberitahu semua anggota pemerintah Dewa Guntur. Kita akan melihat siapa yang membunuh siapa. Disu tersenyum jahat, awan asap hitam muncul, dan dia menghilang. Lin Feng menabrak beberapa orang di jalan dan mengalahkan mereka. Persaingan menjadi mimpi buruk bagi orang-orang itu. Pembudidaya terlemah telah menjadi mangsa pembudidaya terkuat. Lin Feng memenangkan beberapa pertempuran lagi dan melampaui Zhen Mo, dia sekarang berada di peringkat ketiga. Sekitar tengah hari, Lin Feng tiba di sebuah lembah, dia melihat ke bawah, di mana ada kabut hitam. Tempat itu aneh. Lin Feng bisa merasakan bahwa Lei Guan ada di lembah. Tapi Lin Feng juga merasakan bahaya mengintai. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia memiliki kesan bahwa Lei Guan tahu dia akan datang untuk menyerangnya. Tetapi bagaimana itu mungkin? Lin Feng menghela nafas dan melompat ke lembah. Tidak peduli apa yang menunggunya di sana, dia harus membunuh Lei Guan dan anggota lain dari pemerintah Dewa Guntur. Lin Feng menghilang ke kabut hitam. Dia mendarat di hutan lebat. Ada sikat di mana-mana, Lin Feng tidak bisa melihat tanah dengan jelas dimanapun. Tebing-tebing di sekitar tererosi dari air hujan, dan sepertinya mereka akan runtuh. Lembah itu tidak kecil, itu ribuan dan ribuan hektar dan ada banyak tempat untuk bersembunyi. Mungkin Lei Guan datang ke sini untuk beristirahat. Pikir Lin Feng keras. Itu bukan satu-satunya penjelasan, namun... Hehe, tentu saja bukan itu alasannya. Alasan aku datang ke sini adalah untuk membunuhmu, kata sebuah suara di lembah. Lin Feng berbalik ke arah suara suram, dan memperhatikan Lei Guan di kejauhan. Lei Guan setengah tersembunyi di samping semak-semak dan tersenyum datar. Ketika Lin Feng melihat senyum acuh Lei Guan, dia mengerti bahwa Lei Guan mungkin tahu apa yang ingin dia lakukan. Kamu tahu aku akan datang, jadi kamu sudah siap? Tanya Lin Feng tanpa emosi. Apa, kamu melihat sesuatu yang tidak biasa? Kata Lei Guan, senyumnya berubah dingin. Dia mengangkat tangan kirinya, dan 8 siluet muncul mengelilingi Lin Feng. Mereka semua adalah murid dari Dewa Guntur, dan mereka cukup kuat. Mereka memiliki kekuatan lapisan ke-8 dan ke-9. Lei Guan memiliki kekuatan di bagian atas lapisan ke-9, jadi dia adalah pemimpin kelompok. Siapa yang memberitahumu tentang rencanaku? Tanya Lin Feng, melihat sekeliling dengan dingin. Lei Guan masih tersenyum. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, maafkan aku. Orang yang mengatakan kepada aku untuk tidak memberitahu kamu. Aku akan menghancurkan kamu sampai kamu memiliki 1 utas ki tersisa, dan kemudian aku akan menyerahkan kamu kepadanya, kata Lei Guan dengan santai. Kinya tumbuh semakin tebal. Dia sangat percaya diri. Baiklah, jadi kita akan melihat apakah dia keluar setelah aku membunuhmu. Kalau begitu, Lin Feng mengangguk. Dia mengangkat tangan kirinya dan mengeluarkan 10.000 naga pedang iblis. Hahaha, bocah laki-laki, kamu lucu. Sepotong sampah tingkat menengah. Petik 2. Lin Feng terdiam. Itu adalah darah kaisar yang saleh. Jika kamu sekuat itu, berikan aku senjata yang bagus. Tidak, aku tidak akan. Ini adalah takdir kamu. Jika kamu mati, itu salahmu, kata Godly Emperor Blood. Lin Feng memandang Lei Guan, tetapi Lei Guan hanya tersenyum dengan tenang dan mengambil beberapa langkah mundur. Dia mengangkat tangan kirinya, jangan membunuhnya. Tangkap saja dia hidup-hidup, kata Lei Guan. 8 murid dari pemerintah Dewa Guntur melemparkan diri mereka di Lin Feng. Namun, dia tidak takut. Baiklah, sekelompok pengecut bertarung melawan 1 orang. Mati. Lin Feng berteriak dan suaranya bergema di lembah. Dia mengangkat pedang besarnya dan menatap salah satu penyerang. Pria itu khawatir, tetapi tidak tepat waktu. Salah satu lengannya jatuh dan darah memercik sebelum dia dilemparkan kembali. Tapi 7 tangan pejuang lainnya bergerak ke arah punggung Lin Feng dengan sangat cepat. Lin Feng mendengus kesal dan melepaskan kekuatan kecerahan, tapi dia masih dihancurkan.
Tapi dia tetap memegang pedangnya dan mendarat di tanah. Cepat, jangan beri dia kesempatan untuk beristirahat. Teriak Lei Guan yang tersenyum. Aku akan datang, hehe. Aku akan membunuhmu. Pria yang kehilangan lengannya berteriak dengan marah dan melemparkan dirinya ke arah Lin Feng. Jika kamu ingin mendapatkan kembali wajah, kamu setidaknya harus cukup kuat, jawab Lin Feng sambil tersenyum tipis. Dia melesat maju lagi, mengangkat pedang raksasa yang berputar sangat cepat. Energi mengepung pria itu, dan dia langsung berubah menjadi tumpukan daging berdarah, ki-nya menghilang. Mati, teriak Lin Feng dengan marah. Rambutnya berkibar tertiup angin, matanya merah. Dia melihat sekeliling. Dia melemparkan pedang raksasanya dan memotong lengan orang lain, melemparkan pria itu kembali. Lin Feng berada di garis pembunuhan. Lin Feng juga terluka, tapi dia tidak takut mati ki. Sebaliknya, dia menikmatinya. Dalam hitungan beberapa detik, Lin Feng membunuh 3 murid dari pemerintah Dewa Guntur. Lei Guan tidak merasa percaya diri seperti sebelumnya. Dia tampak jauh lebih fokus dan serius. Bergerak, aku akan membereskannya. Lei Guan akhirnya menggeram, setelah dia melihat semua murid dihancurkan. Dia menyesal membuat mereka bertarung melawan Lin Feng, dan dia sangat marah. Jika dia memberi Lin Feng lagi, Lin Feng akan membunuh mereka semua. Apakah hal yang sama yang terjadi pada pemerintahan Dewa Surgawi akan terjadi pada pemerintah Dewa Guntur? Lei Guan tidak bisa membiarkan itu terjadi. Lei Guan melompat dan pada saat yang sama, ketiga temannya pindah, takut bertempur melawan Lin Feng. Lin Feng tahu bagaimana bertarung dalam banyak cara yang berbeda. Lin Feng, aku harus mengakui bahwa kamu adalah pejuang yang luar biasa. Kata Lei Guan, mengepalkan tinjunya. Petir ungu muncul di sekelilingnya dan menerangi seluruh lembah. Langit menjadi ungu. Namun, aku juga sangat menakutkan, dan aku akan membunuhmu. Rambut Lei Guan berkibar tertiup angin. Dia tampak seperti Dewa Guntur nyata. Lin Feng melemparkan pedangnya ke dada Lei Guan. Kedua pria itu mulai bertarung. Bab 347, Plot Disu. Subscribe Penatua. Lin Feng, menyerang anggota pemerintah Dewa Guntur adalah kesalahan besar. Teriak Lei Guan, melemparkan pukulan petir ungu terjalin di mana-mana dan meledak. Kekuatan menyerap muncul dari petir, yang berubah menjadi ribuan naga. Lin Feng tetap waspada. Dia mengangkat tinjunya, yang bergetar seolah-olah beratnya jutaan ton. Dia mulai meninju naga, dan Gunung Fengqi mulai bergetar hebat. Banyak kontestan melihat ke arah Lin Feng dan Lei Guan. Beberapa orang bergegas untuk menonton. Itu Lei Guan, pikir Ye Luqi, tampak muram. Lin Feng telah membunuh semua murid dari pemerintah Dewa Surgawi. Penghinaan besar bagi mereka semua pergi, kecuali dia. Berpikir tentang itu, Ye Luqi tersenyum. Dia tidak membenci Lin Feng lagi, justru sebaliknya. Dia juga terbang ke lembah. Ye Luqi, Su Zi, dan Zhu Dengxi semuanya terbang ke lembah. Pada saat itu, Lin Feng dan Lei Guan sudah bertukar serangan tetapi tidak satupun dari mereka yang menggunakan kartu truf mereka sejauh ini, jadi mereka berdua tetap waspada. Lin Feng, kamu sangat kuat, tetapi kamu belum melihat apa-apa, kata Lei Guan. Dia akhirnya tampak muram sekarang. Dia mengambil napas dalam-dalam dan akhirnya memutuskan untuk menggunakan salah satu kartu trufnya. Formula petir eksplosif Lightning of Fury. Teriak Lei Guan dengan marah. Dia mengangkat tangannya dan kilat muncul dari tangannya. Petir ungu turun dari langit dan menembak ke arah kepala Lin Feng. Lin Feng berteriak saat melakukan segel tangan. Cahaya putih tersebar di ratusan ribu meter. Cahaya putih mengelilingi energi petir. Formula Imperial Imprint. Teriak Lin Feng. Lampu putih berubah menjadi jejak raksasa dan dibebankan ke Lei Guan dengan sangat cepat. Lin Feng tidak memberi Lei Guan kesempatan untuk melakukan hal lain. Dia melepaskan kekuatan kecerahan, meninju dada Lei Guan. Tapi Lei Guan adalah pahlawan pemerintah Dewa Guntur, membunuhnya tidak mudah. Sini Lightning Body, teriak Lei Guan dengan cepat. Dia tiba-tiba mandi di busur petir pelindung. Ketika tinju Lin Feng mencapai dia, rasanya seolah dia meninju pagar listrik. Itu sangat menyakitkan. Lin Feng mengambil beberapa langkah mundur. Lin Feng tidak bisa menahan nafas dengan kekaguman, Sini Lightning Body adalah teknik perlindungan yang sangat bagus. Seperti yang diharapkan, para anggota pemerintah Dewa Guntur memiliki semua jenis kartu truf. Tapi tidak peduli apa, semua anggota pemerintah Dewa Guntur harus mati, sama seperti anggota pemerintah Dewa Surgawi. Formula Mara Nirvana, Lin Feng menyatakan dengan suara iblis. Akhirnya, dia menggunakan keterampilan ilahi standar. Lin Zetian sudah menggunakannya beberapa kali, tapi Lin Feng menggunakannya untuk pertama kalinya. Lin Feng mengepalkan tangannya, dan iblis Qi muncul di sekitar tangannya. Sepertinya energi muncul dari tangannya perlahan, tetapi sebenarnya mereka muncul sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka muncul di depan Lei Guan. Lei Guan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum formula Mara Nirvana menabraknya. Wajah Lei Guan memucat dan dia batuk darah. Dia jatuh dari langit seperti daun pohon mengambang di angin, menabrak beberapa pohon.
Lin Feng tidak memberinya waktu. Dia melaju ke depan, memotong dengan 10.000 naga pedang iblisnya. Lengan Lei Guan terbang. Hahaha. Lin Feng, aku akan membunuh kamu dengan sangat buruk. Dia merasa terhina dan terluka parah. Dia baru saja kehilangan 2 lengan, apa yang bisa dia lakukan seperti itu? Apakah dia baru saja berubah menjadi sampah? Lin Feng baru saja memotong lengan seorang pembudidaya di bagian atas lapisan ke-9, mengubahnya menjadi sepotong sampah. Mengejutkan sekali. Sayangnya, tidak ada yang akan membicarakannya. Mati sekarang, kata Lin Feng apatis. Dia menggorok leher Lei Guan dengan pedang iblis 10.000 naga. Kepala Lei Guan jatuh ke tanah, matanya masih terbuka lebar. Dia jelas tidak mati konten. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan keterampilan salehnya, dan sekarang dia sudah mati. Sayangnya, tidak ada pil untuk penyesalan. Lin Feng menyingkirkan 10.000 naga iblis pedang dan melihat 3 murid yang tersisa dari pemerintah Dewa Guntur. Mereka terkejut dan mulai melarikan diri ke segala arah. Sayangnya, mereka tidak bisa bersaing dengan Lin Feng. Dia membunuh mereka dengan cepat, dan bahkan jiwa mereka bubar. Mereka sudah mati, benar. Kamu benar-benar kejam, bocah kecil. Lin Feng mendengar suara Godly Emperor Blood di kepalanya. Lin Feng tertawa tak lama. Dia tidak bisa membiarkan mereka keluar dari Gunung Fengqi hidup-hidup, jika tidak mereka akan memberitahu Kaisar yang saleh Lei dan Kaisar Tian yang saleh semuanya, dan mereka akan membunuhnya. Dia mendengar suara seseorang bertepuk tangan. Lin Feng tidak perlu berbalik, dia tahu siapa itu. Aku tahu bahwa kamu memberitahu para murid dari pemerintah Dewa Guntur bahwa aku bermaksud untuk menyerang mereka, kata Lin Feng dingin. Disu berdiri di belakangnya. Dia tersenyum lebar dan menjawab, kamu yakin akan berhasil membunuh mereka? Sebenarnya, aku yakin aku bisa membunuhmu juga, kata Lin Feng, tersenyum dingin. Dia berbalik untuk melihat Disu. Disu tersenyum lebih lebar, tetapi senyumnya aneh, ganas dan jahat. Haha, kamu tidak bisa membunuh aku, kata Disu, menggelengkan kepalanya. Dia terdengar sangat percaya diri. Mari kita coba, kata Lin Feng dengan dingin. Dia menghilang, dan sedetik kemudian, dia berada di sebelah Disu dan melemparkan tinju. Dia menggunakan kekuatan sebanyak yang dia bisa. Disu tahu dia tidak bisa menghindari serangan itu. Dia dihancurkan, tetapi tidak ada darah, seolah-olah dia adalah bayangan. Siluetnya menghilang dari lembah. Haha, Lin Feng, kamu menghancurkan klonku, tetapi kamu dikutuk karena bayangan para murid dari pemerintah Dewa Guntur yang kamu bunuh akan diteleportasi keluar, haha. Aku tidak akan membunuhmu, para kaisar yang saleh akan. Hehehe, kamu akan mengalami kematian yang kejam dan tragis. Disu tertawa jahat. Wajah Lin Feng memucat. Jika Lei Guan dan murid-murid lainnya diteleportasi keluar dan memberitahu Kaisar yang saleh Tian dan Kaisar yang saleh, apa yang akan terjadi? Kamu si licik dan licik, teriak Lin Feng, mengepalkan tinjunya. Lin Feng semakin membenci Disu. Dia ingin menghancurkan Disu. Dia benar-benar dalam bahaya sekarang. Hehehe, menemukan cara yang baik untuk membunuhmu adalah hobi favoritku, Disu meludah dengan ganas. Lin Feng mencoba untuk tenang. Jika orang-orang di luar tahu dia telah membunuh Lei Guan, khawatir itu tidak ada gunanya. Kamu Lucky, bukankah kamu akan keluar juga? Kamu sudah menonton untuk sementara waktu sekarang. Petik 2. Lin Feng berbalik dan mengarahkan matanya pada bayangan buram di balik pohon. Bab 348, ayo bekerja sama. Subscribe Penatua. Hehehe, Lin Feng, aku tidak akan berpikir bahwa kamu bahkan akan berhasil membunuh Lei Guan. Kamu menghancurkan semua anggota pemerintah Dewa Guntur, kata Ye Lucky, keluar perlahan. Ketika dia melihat Lin Feng tampak sangat muram, dia tersenyum dengan acuh tak acuh. Lin Feng mengerutkan kening, ketika kamu mati, pemerintah Dewa Surgawi tidak akan ada yang tersisa, juga. Hehehe, Lin Feng, aku harus mengakui bahwa kita para pembudidaya di bagian atas lapisan ke-9 tidak bisa bersaing dengan kamu lagi. Kamu membunuh Lei Guan, kamu juga bisa membunuhku. Aku sangat sadar akan hal itu, kata Ye Lucky. Dia tidak terlihat marah lagi. Sebaliknya, dia terlihat tenang dan berpikir. Ketika Lin Feng melihat bagaimana Ye Lucky bereaksi, dia cukup terkejut. Ye Lucky cerdas. Dia telah memperhatikan itu sebelumnya ketika dia bertarung melawannya. Jadi, bagaimana kamu berniat untuk tetap hidup? Tanya Lin Feng suram. Lin Feng mengerti bahwa Ye Lucky telah tinggal di sana, meskipun dia telah melihat Lin Feng membunuh Lei Guan. Ye Lucky pintar, Lin Feng pintar, mereka tidak perlu bicara omong kosong. Lin Feng, aku ingin berkolaborasi denganmu, jawab Ye Lucky. Dia tampak bertekad. Lin Feng benar-benar heran. Kamu Lucky ingin berkolaborasi dengannya. Apakah dia mendengarnya dengan benar? Kamu ingin berkolaborasi dengan aku? Ulang Lin Feng, mengerutkan kening. Aku ingin menjadi pemimpin baru dari pemerintah Dewa Surgawi. Aku ingin membunuh pemimpin saat ini,
tetapi aku takut karena dia adalah putra kandung Kaisar Tian yang saleh, kata Ye Luqi, mengepalkan tinjunya. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia benar-benar terkejut. Ye Luqi adalah tetua hebat di pemerintahan Dewa Surgawi, dan dia sudah memiliki banyak hak istimewa. Mengapa dia ingin menjadi pemimpin pemerintahan Dewa Surgawi yang baru? Memang, dia ingin membunuh pemimpin saat ini. Ketika Ye Luqi melihat bahwa Lin Feng tampak enggan, dia mengatakan segalanya. Lin Feng, ada ketegangan antara pemimpin dan aku. Dia membunuh putra kandung aku dan mencuri istri aku. Dia juga membunuh ayah aku, seorang tetua agung-agung. Dia melakukan hal-hal itu dengan satu tujuan, untuk menjadi pemimpin. Petik 2. Hehe, Ye Luqi, ini bukan lelucon lucu. Kamu pikir aku akan percaya cerita seperti itu? Kedengarannya kejam, tidak mungkin benar, kata Lin Feng mengejek. Membunuh putra kandung Ye Luqi, mencuri istrinya. Apakah pemimpin pemerintahan Dewa Langit benar-benar bodoh? Mengapa dia membiarkan Ye Luqi hidup di atas itu? Lin Feng, aku tahu kamu tidak percaya padaku, tetapi kamu harus percaya. Itu kebenaran, kata Ye Luqi, menggertakkan giginya. Matanya dipenuhi dengan pembunuhan. Dia benar-benar membenci pemimpin itu. Ketika Lin Feng melihat ekspresi Ye Luqi, dia percaya cerita itu benar. Jadi, apa artinya itu? Dia mencuri istrimu, dia membunuh putramu, dia membunuh tetua tertinggi, mengapa dia tidak membunuhmu? Tanya Lin Feng. Ye Luqi menghela nafas dan mengatakan yang sebenarnya. Istri aku adalah cucu biologis Kaisar Tianlong. Dia sangat ambisius. Karena itu, aku berlatih kultivasi setiap hari dengan sangat keras. Aku biasa berkomunikasi dengan istri aku secara diam-diam, tetapi setelah waktu yang lama, dia mulai menyukai dan membantunya. Petik 2. Dia putra Kaisar Tianlong, jadi Kaisar Tianlong juga merekrutnya sebagai murid. Kemudian, Kaisar Tian menjadi kaisar yang saleh. Karena itulah pemerintah Dewa Surgawi menjadi kelompok Kaisar Tian yang saleh. Petik 2. Suatu malam, ketika aku kembali, aku melihat istri aku dan mereka berbicara. Aku mendengar apa yang mereka bicarakan. Ayahnya adalah Kaisar Tian yang saleh, aku hanyalah seorang tetua biasa, jadi aku tidak memiliki hak khusus. Dia memberi perintah untuk menangkap 3 anggota keluargaku dan membunuh putra kandunganku tepat di depanku. Dia berumur kurang dari 1 tahun. Petik 2. Mata Ye Luqi memerah. Dia mengepalkan tangan begitu keras sehingga kuku jarinya menembus telapak tangannya dan dia berdarah. Dia tampak sangat marah. Lin Feng tetap diam. Jadi, begitulah keseluruhan cerita berjalan. Pria itu bahkan membunuh seorang bayi. Tetapi mengingat kepribadian Godly Emperor Tian, tidak sulit untuk membayangkan putranya juga sampah. Ayah aku adalah tetua tertinggi waktu itu, dia meninggal karena aku. Awalnya, dia ingin membunuh aku, tetapi istri aku memintanya untuk tidak melakukannya, jadi dia tidak melakukannya. Bagaimana aku bisa melupakan hal itu? Dan malam ketika aku mendengar mereka berbicara, aku tidak pernah merasa dihina, tetapi apa yang bisa aku lakukan? Aku hanya bisa menderita dalam kesunyian. Setiap kali aku melihatnya, aku berharap bisa membunuhnya. Hehe, oleh karena itu, Lin Feng, kamu hanya melihatku sebagai seseorang yang kamu benci, tapi sekarang kamu juga tahu apa yang telah aku alami, kata Ye Luqi, tersenyum dengan mencela diri. Lin Feng tetap diam selama beberapa detik. Jika cerita Ye Luqi benar, Lin Feng tidak keberatan berkolaborasi dengannya. Kamu Ye Qi tidak bisa berbuat banyak sebelumnya, tetapi dengan seseorang yang bisa membantunya, maka dia tidak keberatan menjadi pengkhianat. Kamu Luqi, aku perlu bukti, kata Lin Feng, mengambil napas dalam-dalam. Ye Luqi menggertakkan giginya, tetapi akhirnya mengangguk, baiklah, aku akan membunuh murid-murid yang tersisa dari pemerintahan Dewa Surgawi dan menunjukkannya padamu. Apa? Ada lebih banyak murid dari pemerintah Dewa Surgawi? Lin Feng tertegun. Lalu, itu berarti bahwa bahkan tanpa Disu, Lin Feng masih akan berada dalam bahaya. Ye Luqi mengangguk, ya. 2 dari mereka. Mereka juga jenius dari pemerintah Dewa Surgawi. Ye Luqi mengangguk. Siapa? Tanya Lin Feng mengerutkan kening. Pan Mei dan Du Chen tidak hanya pembudidaya daftar dewa ke-6 dan ke-9, mereka juga bagian dari kelompok kami, kata Ye Luqi. Lin Feng terkejut. Apakah pemerintah Dewa Guntur juga memiliki beberapa anggota tersembunyi? Pemerintah Dewa Petir tidak memiliki murid tersembunyi. Jangan khawatir, kata Ye Luqi tersenyum seolah dia bisa membaca Lin Feng. Lin Feng mengangguk, tidak khawatir lagi. Tapi bagaimana kamu Ye Qi membunuh Pan Mei dan Du Chen? Mereka memiliki kekuatan bagian atas lapisan ke-9, mereka mungkin jauh lebih kuat daripada dia. Lin Feng mulai percaya padanya. Fakta bahwa Ye Luqi siap mempertaruhkan nyawanya untuk membunuh 2 lainnya membuktikan bahwa ia dapat dipercaya. Kamu Luqi, kamu tahu orang macam apa yang paling aku benci? Tanya Lin Feng dengan ekspresi netral. Aku tidak tahu, kata Ye Luqi, menggelengkan kepalanya. Orang-orang kecil dan orang-orang munafik, kata Lin Feng, tersenyum dengan sabar. Ketika Ye Luqi mendengar itu,
hatinya berkedut dan dia bertanya, dan aku termasuk dalam kategori apa? Yang pertama, tapi aku mengagumi kamu karena fakta bahwa kamu keji dan picik bisa berguna, kata Lin Feng, bertepuk tangan Ye Yuqi. Ye Luqi tertawa. Memang, dia keji, tapi dia ingin membalas dendam. Lin Feng, bagaimana dengan yang bernama Disu? Kata Ye Luqi. Dia tampak khawatir. Kita akan lihat. Tapi dia tidak mungkin tahu bahwa kami bekerja sama, jadi kamu harus aman, Lin Feng mengangguk. Ye Luqi menggelengkan kepalanya. Lin Feng tampak terkejut. Aku tidak aman, tapi sekarang aku seharusnya aman, kata Ye Luqi. Dia mengambil piring emasnya dan memecahkannya. Lin Feng terkejut, lalu tersenyum. Dia aman sekarang. Sekarang, semua murid dan tetua pemerintah Dewa Surgawi tersingkir, jadi tidak ada yang akan ragu tentang Ye Luqi. Kemarilah, aku akan memukulmu juga, kata Lin Feng, lalu meninju Ye Luqi dan melemparkannya pergi. Beberapa tulang Ye Luqi patah. Dengan begitu, dia benar-benar aman. Ye Luqi dan Lin Feng keduanya tertawa. Bab 349, 43 kemenangan. Subscribe Penatua. Ayo pergi dan temukan Pan Mei dan Du Chen, kata Ye Luqi pada Lin Feng. Mereka terbang melintasi lembah. Lin Feng mengikuti Ye Luqi. Pan Mei tidak bersama Du Chen, yang akan membuat segalanya lebih mudah. Lebih baik membunuh salah satu dari mereka sekaligus. Seperti yang diharapkan, pada malam hari, Lin Feng dan Ye Luqi menemukan Du Chen. Ye Luqi bertukar kata dengan Du Chen. Lin Feng bersembunyi dalam gelap dan kemudian menyergapnya, membunuhnya dengan mudah. Ye Luqi juga memecahkan piring Du Chen. Ye Luqi tidak melakukannya untuk Lin Feng, dia melakukan semua ini untuk dirinya sendiri dan untuk kepentingannya sendiri. Dia harus membunuh keduanya. Dia tidak aman jika ada orang lain. Jika keduanya meninggal, dia akan benar-benar aman, terutama karena Lin Feng telah melukainya. Setelah membunuh Du Chen, Ye Luqi dan Lin Feng dengan cepat menemukan Pan Mei. Fakta bahwa Du Chen meninggal dengan cepat menyebar di luar Gunung Fengqi. Kaisar Tian yang saleh menjadi gila. Hampir semua murid pemerintahan Dewa Surgawi tersingkir, bahkan beberapa orang yang merupakan anggota rahasia pemerintah Dewa Surgawi terbunuh sekarang. Semua orang tahu bahwa Lin Feng melakukannya. Mereka memiliki peta Gunung Fengqi di langit, sehingga mereka bisa melacaknya berkat piringnya. Tapi fakta bahwa Lin Feng telah membunuh Du Chen juga normal. Kaisar yang saleh Tian dan Kaisar yang saleh Lei dengan marah mengepalkan tangan mereka. Mereka ingin menghancurkan Lin Feng menjadi bubur. Mereka telah mempermalukan Lin Feng sebelumnya, jadi sekarang dia mempermalukan mereka. Tidak ada yang berani mengatakan apapun, tetapi beberapa orang diam-diam tertawa. Lei dan Tian adalah kaisar yang saleh dan seorang lelaki yang kurang dari 200 tahun mempermalukan mereka seperti itu. Betapa menyedihkan. Dia akan melihat ketika dia keluar, kata kaisar yang saleh Lei kepada kaisar Tian yang saleh secara telepati. Kaisar Tian yang saleh terlihat muram, dan tidak menjawab. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Pada saat itu, lampu menyala. Sebuah piring pecah. Apakah Lin Feng berpikir dia bisa lolos begitu saja? Piring Pan Mei patah, dia telah kehilangan, tapi mengingat temperamen Lin Feng, dia mungkin membunuhnya. Banyak orang yakin bahwa Pan Mei tidak beruntung bertemu Lin Feng. Kaisar yang saleh Tian sangat marah, dia memandang Kaisar yang saleh Lei dan berbicara dengannya secara telepati. Ketika dia keluar, kamu dan aku, kami memotongnya menjadi dua. Ye Luqi, keduanya sudah mati. Sekarang, kamu harus bersembunyi. Dalam 5 hari, ketika tiba saatnya untuk keluar, aku akan mengejar kamu dan berpura-pura ingin membunuh kamu. Berpura-puralah bahwa kamu lelah dan hampir pingsan, sehingga tidak ada yang meragukan kamu, kata Lin Feng, berdiri di puncak tebing. Ye Luqi tidak bisa menahan pucat dan goyang, tapi kemudian dia ingat mengapa dia melakukan semua ini dan mengangguk. Aku harap kamu dapat membantu aku menjadi pemimpin. Jika kamu tidak mati, kamu pasti akan menjadi kaisar yang saleh, dan kemudian kamu akan dapat bersaing dengan Kaisar Tian yang saleh. Aku akan merasa lega saat itu, jawabnya. Lin Feng berbakat, dia pasti akan menjadi kaisar yang saleh suatu hari nanti, bahkan sebelum kebanyakan orang yang memiliki kekuatan puncak lapisan ke-9 bahkan. Dia menaruh harapan besar pada Lin Feng. Itu juga merupakan dasar kerja sama mereka. Lin Feng mengangguk setuju. Kerja sama mereka membuahkan hasil. Aku sedang pergi. Hati-hati, kata Lin Feng kepada Ye Luqi. Dia melarikan diri dan menghilang. Ye Luqi menyaksikan Lin Feng menghilang, tidak tahu apakah dia melakukan hal yang benar atau tidak. Aku harap kamu tidak akan mati dalam waktu dekat, bisik Ye Luqi, terbang menuju kedalaman Gunung Fengqi. Lin Feng dan dia tidak pergi ke kedalaman Fengqi Mountain, disitulah kebanyakan orang berada. Itu adalah lokasi peninggalan bersejarah, seperti ajaran dan harta Xuan Yuan sang iblis kaisar. Tidak ada yang milik kaisar iblis di sana, tapi ada hal-hal yang menjadi milikku, kata Godly Emperor Blood pada saat itu. Lin Feng terdiam, dan hanya bisa tersenyum kecut.
Selama 3 hari berikutnya, Lin Feng memiliki 20 pertempuran. Dia bertemu Dan Nu lagi dan kalah lagi, tetapi dia tidak berjuang sebanyak yang pertama kali. Dan Nu bahkan menggunakan beberapa kartu trufnya. Lin Feng telah memenangkan 43 pertempuran dan kalah 2. Dia kalah 2 kali melawan Dan Nu. Dia sekarang yang kedua, dia telah melewati Disu dan Zenmo. Dan Nu telah memenangkan 50 pertempuran dan menjadi yang pertama. Lin Feng harus memenangkan lebih banyak pertempuran untuk melampaui dia, mereka masih punya 4 hari, mungkin dia bisa melakukannya. Jumlah kemenangan Lin Feng benar-benar menakutkan. Semua kontestan dan pengamat tercengang. Menjadi yang kedua setelah Dan Nu akan membuat Lin Feng semakin terkenal. Semua orang akan tahu tentang dia di Guts City dan bahkan di Guts Land. Lin Feng berjalan beberapa lusin li, tetapi tidak menemukan tubuh asli Disu. Dia mungkin bersembunyi, dan merencanakan lebih jauh. Lin Feng harus lebih waspada. Dia mendarat di puncak gunung dan memperhatikan Zenmo di dekatnya. Dia duduk di puncak gunung dan dikelilingi oleh darah iblis Qi yang luar biasa. Darah iblis bocah kecil itu, Qi, tidak buruk, kata Kaisar Gadli Darah dengan menyesal, seolah-olah dia menyesal berada bersama Lin Feng dan bukan Zenmo. Tuan, apakah kamu ingin aku menyerahkan kamu ke Zenmo? Lin Feng bertanya dengan lancar. Darah Kaisar yang saleh bergetar dengan amarah. Banyak orang berharap mereka bisa memiliki dia di pihak mereka, dan Lin Feng berbicara tentangnya seolah-olah dia adalah objek yang akan diperdagangkan kuda. Darah Kaisar yang saleh harus tinggal bersama Lin Feng. Bocah kecil, ada sesuatu yang mencurigakan di sana, mungkin penyergapan, jawab Kaisar yang saleh. Lin Feng mengerutkan kening dan memandang gunung tempat Zenmo duduk. Memang, sesuatu yang aneh sedang terjadi. Apakah Zenmo ingin membunuhku juga? Lin Feng tampak ragu. Tiba-tiba, Zenmo meninju gunung, yang hampir runtuh. Siluet gelap muncul dan melemparkan diri mereka ke Zenmo. Ketika Lin Feng melihat itu, dia tidak mengerti. Beberapa orang berkomplot melawan Zenmo. Siapa orang-orang itu? Ketika Lin Feng melihat semua orang mengenakan pakaian hitam dengan wajah tertutup, dia tidak mengerti. Orang-orang itu sepertinya bukan kontestan, tetapi hanya kontestan yang diizinkan di sini. Orang-orang itu jelas bukan kontestan. Zenmo melemparkan pukulan, dan seorang pria berpakaian hitam meledak. Ki-nya ditarik ke tubuh Zenmo. Zenmo meninju kultivator lain, yang juga meledak. Lebih banyak ki hitam tersedot ke tubuh Zenmo lagi. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Zenmo menghancurkan mereka semua, dan awan ki hitam ditarik ke tubuhnya. Lin Feng mengerutkan kening. Zenmo ki menjadi lebih kuat, lebih tebal dan lebih tebal. Lin Feng tercengang, tapi sepertinya orang-orang itu, ki hanya bermanfaat bagi Zenmo. Kaisar yang saleh darah batuk sekali dan berkata, jika aku tidak salah, itu pasti tubuh yang mengerikan. Tubuh yang mengerikan, apa itu? Babak 350, Lin Feng vs. Zenmo, subscribe Penatua. Lin Feng terkejut. Apa artinya itu? Meskipun Gadli Emperor Blood suka membual, dia sangat berpengetahuan dan memiliki banyak pengalaman. Dia telah berada di dunia ini selama puluhan ribu tahun. Ini semacam tubuh iblis spiritual, sejenis tubuh yang dibuat oleh iblis yang kuat. Mereka memurnikan tubuh mereka sendiri menggunakan iblis Qi dan kemudian mengubahnya menjadi tubuh spiritual. Bocah laki-laki itu memiliki tubuh iblis. Dia menggunakan tubuh iblis spiritual untuk memperbaiki tubuhnya sendiri, Gadli Emperor Blood menjelaskan kepada Lin Feng. Ketika dia masih muda, dia juga menggunakan metode seperti itu untuk memperbaiki tubuhnya sendiri, tetapi kemudian dia terbunuh. Tentu saja, Gadli Emperor Blood pintar, dan tidak memberitahu Lin Feng bahwa dia telah menggunakannya untuk memperbaiki tubuhnya sendiri saat itu, jadi Lin Feng tidak akan mengolok-oloknya. Lin Feng ingin tahu tentang hal tubuh iblis spiritual itu. Jika dia bisa belajar bagaimana melakukan itu akan sangat bermanfaat. Zenmo membuka lengannya dan menyerap energi, seolah-olah dia sedang menyerap vitalitas, tetapi Lin Feng tahu bahwa Zenmo menyerap iblis Qi yang telah dia sempurnakan. Lin Feng bisa merasakan bahwa Zenmo, yang memiliki kekuatan bagian atas lapisan ke-9, sudah akan menerobos dan menjadi kaisar setengah dewa, dan itu mungkin terjadi sebelum akhir kompetisi besar daftar dewa. Jika itu terjadi, Dan Nu tidak akan menjadi satu-satunya kaisar setengah Tuhan. Setelah beberapa saat, Zenmo menarik napas dalam-dalam. Setelah dia selesai menyerap semua iblis Qi, dia perlahan membuka tangannya dan menatap Lin Feng dengan dingin. Lin Feng mengerutkan kening. Qi muncul dari mata Zenmo, dan juga dari mata Lin Feng. 4 untaian Qi bertabrakan, Qi Lin Feng tidak lebih lemah dari Zenmo. Ada ledakan di antara mereka, dan gunung itu runtuh sepenuhnya. Lin Feng, maukah kamu bertarung melawanku? Tantang Zenmo. Meskipun Lin Feng berdiri di kaki gunung, ketika dia mendengar Zenmo, dia melonjak tinggi di langit, tepat di atas awan. Dia kembali menatap Zenmo. Kenapa aku tidak berani? Mari kita bertaruh, oke. Jawab Lin Feng dengan dingin. Zenmo tampak sedikit terkejut, tetapi kemudian dia tersenyum dan berkata, jika aku kalah, aku akan mengirimkan kepadamu pengetahuan iblis kaisar yang aku peroleh di kuburan.
Apa yang kamu pikirkan? Tidak, tidak, ini cocok untukmu, bukan untukku. Selain itu, aku juga mendapat ilmu di sana. Aku hanya ingin teknik tubuh mengerikan, kata Lin Feng, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ketika Zhenmo mendengar itu, dia penasaran, kamu tahu teknik tubuh mengerikan? Tentu saja, aku juga tahu bahwa kamu berlatih tubuh Demon Lord dan tubuh Demon Spiritual, tetapi apakah kamu berani dan bertaruh? Jawab Lin Feng sambil tersenyum lebar. Zhenmo mengerutkan kening, ragu-ragu. Tubuh monstrous adalah salah satu kartu asnya. Berkat itu, dia bisa mendapatkan 2 kali hasil yang biasanya didapatnya dengan setengah upaya, dan hanya orang-orang yang menjadi pembudidaya iblis yang bisa mempraktikannya. Tubuh Demon Lord dan tubuh Demon Spiritual juga teknik untuk berlatih kultivasi. Mereka sekuat keterampilan ketuhanan dan formula saleh. Jika mereka harus dibandingkan dengan peringkat daftar keterampilan Godly, mereka pasti berada di 30 besar. Baiklah, aku terima. Tetapi jika kamu kalah, apa yang bisa kamu berikan kepada aku? Tubuh yang mengerikan tidak murah sama sekali, setuju Zhenmo. Dia tidak bisa bertindak terlalu sembrono. Di matanya, hanya 3 orang yang mengancamnya, dan Nu, Lin Feng, dan Disu. Selain mereka, Zhenmo yakin tidak ada orang di sini yang bisa bersaing dengannya. Bertaruh dengan Lin Feng adalah cara yang baik untuk mendapatkan sesuatu yang berharga. Ketika Lin Feng mendengarnya, dia merasa cemas, karena dia tidak bisa mempertaruhkan kelahiran seorang Buddha. Dewa Assassin telah mengirimkannya kepadanya karena dia berbakat. Apapun itu hanya untuknya dan dia tidak bisa mempertaruhkannya. Itu berada di 10 besar dalam daftar keterampilan Godly, hampir tak ternilai. Dia tidak bisa mempertaruhkan formula Buddha Agung, itu bahkan lebih berharga daripada kelahiran seorang Buddha, atau formula Buddha kecil. Pilihan bagus. Zhenmo, apa pendapatmu tentang keterampilan surgawi 8x9? Kata Lin Feng tersenyum. Ketika Godly Emperor Blood mendengar itu, dia sangat marah. Bocah kecil yang bau, kamu benar-benar ingin mati. Keterampilan surgawi 8x9 jauh lebih baik daripada formula Little and Great Buddha kamu. Bagaimana kamu bisa membandingkannya dengan keterampilan surgawi 8x9 aku? Itu adalah sesuatu yang aku kerjakan setengah dari hidup aku, dan kamu berani mempertaruhkannya. Godly Emperor Blood sangat marah. Lin Feng hanya tersenyum putus asa, dia tidak tahu harus berkata apa. Ketika Zhenmo mendengar Lin Feng, dia tampak benar-benar kaget. Ketika dia melihat Lin Feng tampak benar-benar acuh tak acuh, dia menyadari Lin Feng tidak tahu itu tak ternilai harganya. 8x9 keterampilan surgawi adalah hal terbaik yang pernah dibuat Kaisar Darah Ilahi dalam hidupnya. Itu tidak lebih lemah dari beberapa keterampilan dan teknik Xuan Yuan Sang Iblis Kaisar. Jika dia berhasil mendapatkannya, itu akan luar biasa. Hehe, jika Lin Feng tidak mendapatkannya di kuburan Kaisar Iblis, di mana dia mendapatkannya? Lalu, tanya Zhenmo. Zhenmo tersenyum sesantai mungkin dan berkata, oke, aku terima. Seperti yang diharapkan, 8x9 keterampilan surgawi harus luar biasa, pikir Lin Feng langsung. Jika skill 8x9 surgawi tidak luar biasa, Zhenmo tidak akan pernah menerima taruhan. Lin Feng sekarang mengerti bahwa keterampilan Godly Emperor Blood mungkin mengagumkan. Lin Feng, kita berdua perlu poin, jadi kita tidak punya waktu untuk membuang-buang. Mari kita berhenti membuang waktu untuk berbicara. Aku akan menggambar lingkaran besar, kami bertukar selusin serangan, dan jika ada yang didorong di luar lingkaran, mereka kalah. Oke, kata Zhenmo. Lin Feng tidak terlalu memikirkannya, karena dia juga tidak punya waktu untuk kalah. Jika dia ingin finish pertama di kompetisi, dia harus melampaui Dan Nu. Dia membutuhkan 7 kemenangan lagi untuk itu. Zhenmo dan Lin Feng tidak punya waktu untuk disia-siakan. Baiklah, menggambar lingkaran, Lin Feng mengangguk. Zhenmo tidak membuang waktu, mengangkat tangan kirinya dan menggambar lingkaran 1000 meter di langit. Lin Feng, tolong, kata Zhenmo tersenyum dengan tenang. Dia berkedip pergi dan muncul di dalam lingkaran. Lin Feng terbang dan muncul di lingkaran juga. Mereka berjarak 5 meter dari satu sama lain. Mereka langsung saling meninju satu sama lain. Ledakan. Mereka berdua mulai bertarung tanpa suara, dan tinju mereka bertabrakan. Energi mereka bergulung-gulung dan menghancurkan beberapa bukit di sekitar mereka. Lin Feng vs Zhenmo. Mulai. Babak 351, menang lagi. Subscribe Penatua. Batu menerobos lemari besi surga, hujan gratis dan tidak terkendali, Dong Fei Yu. Setelah bertukar beberapa serangan, Zhenmo membuat segel tangan dan meneriakkan mantra. Lin Feng terkejut, jenis kekuatan tertentu memenuhi udara di gunung. Zhenmo mulai menyerapnya, dan jejak kekuningan raksasa muncul di tangannya. Jejak raksasa itu berubah menjadi banyak panah bumi kecil, itu tampak seperti hujan lumpur. Lin Feng terkesan, Zhenmo benar-benar memiliki segala macam serangan yang berbeda. Tapi bisakah hujan lumpur itu digunakan sebagai serangan? Lin Feng tidak bisa membantu tetapi mengingat istana langit apa malam ini tanggal.
Sajak, apakah ada potensi serangan tertentu, juga? Lin Feng hanya memikirkannya sebentar, dia tidak bisa ceroboh. Dia mengangkat tinjunya dan meninju bumi. Itu melemah, tetapi masih menabraknya. Lin Feng kalah melawan yang itu. Giliranku. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam. Zhenmo tersenyum dengan dingin. Tiba-tiba, Zhenmo melihat Dewa Iblis turun dari langit. Dia juga seorang kultivator iblis, tetapi dia masih terkejut, karena kekuatan iblis Dao itu sangat mengesankan. Formula Mara Nirvana, kata Lin Feng dengan suara iblis. Tinju iblis muncul, beberapa pohon di sekitar mereka runtuh. Sebuah gunung meledak menjadi jutaan keping dan kepingan itu terbang ratusan meter jauhnya. Ekspresi Zhenmo tiba-tiba berubah. Itu adalah kekuatan dari keterampilan ilahi standar. Zhenmo tetap waspada. Dia mengangkat tangannya dan juga menggunakan keterampilan ilahi standar untuk memblokir serangan. Lampu menyala di belakang Zhenmo dan Dewa Iblis juga muncul. Dewa Iblis itu mengguncang langit. Namun, Dewa Iblis Lin Feng adalah Mara Ahrat. Bagaimana ia bisa lebih lemah dari iblis ilusi Zhenmo? Iblis Lin Feng melemparkan pukulan dan menghancurkan iblis ilusi Zhenmo. Zhenmo juga tertiup ke belakang, dan jatuh 100 meter jauhnya. Dia hanya selusin meter jauhnya dari ujung lingkaran. Ekspresinya berubah drastis. Dia telah meremehkan Lin Feng sedikit, dia tidak mengira Lin Feng akan begitu kuat. Makan pukulan ini, teriak Zhenmo dengan marah. Dia terlihat sangat marah kali ini. Lin Feng tersenyum dan melompat. Dia melemparkan pukulan lagi. Kali ini, itu bukan pukulan Mara Ahrat, itu tampak seperti pukulan Tao kali ini, alami, tidak ada target yang tepat, hanya pukulan agresif dan alami. Makan pukulan ini juga, jawab Lin Feng, tersenyum dengan tenang. Pukulan mereka bertabrakan, kulit mereka bergulung-guling ditiup angin yang kuat. Energi luar biasa muncul dari dua pejuang itu, dan beberapa puncak ribuan meter tingginya meledak. Ketika para pengamat melihat itu, mereka tercengang. Lin Feng dan Zhenmo keduanya didorong mundur dari beberapa langkah, tetapi mereka tidak terluka. Mereka berdua tetap fokus. Lin Feng bangkit ke awan dan melemparkan tendangan. Energi tajam terkondensasi di kakinya. Lin Feng mengerti Ciliokosem dari Grid Tao, transformasi dan evolusi semua hal. Kembali pada hari-hari, pendeta Tao tua bisa melemparkan tendangan seperti yang dia inginkan, dan tendangannya memiliki bentuk yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah Ciliokosem dari Grid Tao, banyak bentuk dan bentuk benda hidup dan benda mati bisa. Zhenmo melihat tendangan yang menakutkan, tidak peduli apa yang dia lakukan untuk memblokir serangan, dia akan terluka. Dia harus menyerah. Berpikir tentang itu, Zhenmo menarik napas dalam-dalam dan mulai mengucapkan mantra. Tiba-tiba, Lin Feng melihat banyak lampu iblis muncul di sekitar Zhenmo, berubah menjadi siluet. Itu adalah mayat mengerikan. Lin Feng mempelajari siluet tersebut. Wajah mereka terselubung, iblis darah menakutkan ki bergulung-gulung di sekitar mereka. Lin Feng agak terkejut. Zhenmo sudah mempraktikkannya pada tingkat yang tinggi. Itu sudah disempurnakan. Tubuh iblis spiritual terbang menuju Lin Feng. Dia melemparkan tendangan, energi meledak dan melonjak ke langit. Zhenmo membuka lengannya dan lampu merah darah muncul dari mata ketiganya. Lampu menerangi area seluas puluhan meter persegi, tumbuh lebih dan lebih intens. Bocah kecil, dia memperoleh keterampilan iblis Kaisar Iblis Xuan Yuan, cepat dan gunakan keterampilan surgawi 8x9. Suara Dewa Darah Kaisar bergaung di otak Lin Feng. Lin Feng tampak muram, Kaisar yang saleh darah biasanya suka menyombongkan diri, tetapi kali ini dia terdengar sangat khawatir. Keterampilan iblis Kaisar Iblis Xuan Yuan. Zhenmo telah mewarisi pengetahuan dari Kaisar Iblis, tetapi bisakah keterampilan surgawi 8x9 Dewa Langit benar-benar bersaing dengan keterampilan iblis? Meskipun Lin Feng memiliki keraguan, dia tidak membuang waktu untuk memikirkannya dan langsung mulai menggunakannya. Zhenmo menyipitkan matanya ketika dia melihat perubahan Ki Lin Feng. Tiba-tiba, iblis Lin Feng Ki bukan lagi mayat Ki, itu adalah iblis darah Ki. Lin Feng juga mempelajari Ki darah iblis. Ketika Lin Feng mulai menggunakan keterampilan langit 9x9, satu kata muncul di benaknya, naik. Lin Feng tidak mengerti apa artinya, tetapi yang bisa ia lakukan hanyalah mengikuti instruksi. Dia bisa melihat gambar-gambar di otaknya, pengetahuan darah kaisar yang ilahi telah menularkan kepadanya. Siluet pendek muncul dan terbang ke puncak gunung. Gunung itu tingginya hanya beberapa ribu meter, tetapi entitas pendek itu mengulurkan tangannya dan itu seperti bom. Serangannya sangat kuat, gunung itu langsung hancur dan diratakan ke tanah. 8x9 keterampilan surgawi menakutkan. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam, dan melintas lebih tinggi di langit. Dia bisa melemparkan tangannya seperti peluru atau bom, dia merentangkan 5 jari dan 5 utas kekuatan yang menakutkan muncul dari mereka dan menembak ke arah kepala Zhenmo. Zhenmo berteriak dengan marah. Keterampilan iblis Zhenmo juga efektif, dan energi meledak di sekitar. Zhenmo didorong kembali dan menabrak dadanya. Dia sekarang setengah meter jauhnya dari ujung lingkaran. Keterampilan iblis adalah alasan mengapa dia berani bertaruh dengan Lin Feng.
Dia berpikir bahwa jika dia menggunakannya, dia akan berhasil mendorong Lin Feng keluar dari lingkaran dengan mudah. Dia tidak mengira hal-hal akan terjadi seperti ini, dia berpikir bahwa bahkan jika Lin Feng menggunakan keterampilan surgawi 8x9 melawan dia, dia tidak akan berhasil mendorongnya keluar dari lingkaran. 5 utas kekuatan menembus kekuatan merah darah. Lampu tidak punya waktu untuk meledak sebelum menghilang. Lin Feng dibombardir oleh kekuatan yang luar biasa, dia didorong mundur beberapa ratus meter, tapi dia masih memenangkan taruhan. Dia berjarak 5 meter dari tepi lingkaran, Zenmo setengah meter dari tepi lingkaran. Kamu menang, aku Zenmo. Dia mengulurkan tangannya, dan bola cahaya muncul di depan Lin Feng. Lin Feng mengulurkan tangan dan meraih formula budidaya tubuh mengerikan rahasia. Tiba-tiba muncul di otaknya. Aku akan mengatakan bahwa kita berdua tidak menang karena kita berdua tidak berada di pusat lingkaran, jawab Lin Feng, tersenyum pada Zenmo. Zenmo menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, tidak berdebat dengan Lin Feng. Namun, dia terkejut ketika mendengar Lin Feng dan mengangkat kepalanya. Apa yang kamu gunakan adalah keterampilan surgawi 8x9, kan? Tanya Zenmo. Dia berbicara dengan sangat cepat. Lin Feng tidak tahu mengapa Zenmo bertindak seperti itu, tetapi dia mengangguk dan berkata, memang, itu adalah 8x9 keterampilan surgawi. Seperti yang diharapkan, tetapi dari ekspresi kamu, aku memiliki kesan kamu tidak terlalu mementingkan itu. Aku ingin memberitahu kamu satu hal, karena kamu mendapatkannya, jangan gunakan begitu saja, dengan sembarangan. Kalau tidak, Kaisar yang saleh akan mencoba mencurinya dari kamu. Sayang sekali. Jika kamu bertarung melawan orang lain, misalnya Kaisar yang saleh, dan mereka melihat keterampilan surgawi 8x9, mereka akan segera membunuhmu untuk mencurinya darimu, kata Zenmo. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia memiliki kesan dia akan pingsan. Keterampilan surgawi 8x9 menakutkan. Pada saat itu, Lin Feng mendengar Godly Emperor Blood Huff. Dengan bangga di benaknya, mencibir pada Lin Feng. Lin Feng, ada daftar keterampilan dewa di benua dewa, apakah kamu tahu yang mana di 5 besar? Bab 352, kekuatan yang mengagumkan dari 8x9 keterampilan surgawi. Subscribe Penatua. Maksudmu keterampilan langit 9x9 berada di 5 besar dalam daftar keterampilan ketuhanan? Tanya Lin Feng dengan suara rendah. Dia tertegun. Zenmo berkata perlahan, dulu, seseorang membayar harga yang sangat tinggi, 300 juta Godly Stone. Begitulah daftar dibuat. Kamu sangat beruntung, karena skill surgawi 8x9 yang kamu miliki adalah yang ketiga dalam daftar. Kaisar yang saleh merindukannya. Mungkin kamu tidak tahu, tetapi keterampilan surgawi 8x9 diciptakan oleh Godly Emperor Blood. Darah Kaisar yang saleh bahkan lebih menakutkan daripada Xuan Yuan sang iblis Kaisar. Dia sangat misterius. Tidak ada yang tahu apa lapisan Kaisar ilahi yang telah dia lewati, atau apa tingkat kultivasi sebenarnya. Kembali pada hari-hari, seorang kultivator lapisan Kaisar Godly kelima ingin mempermalukannya, tetapi Kaisar Godly darah membunuhnya dalam satu tamparan. Setelah itu, tidak ada yang berani mempermalukannya lagi. Tapi untuk alasan yang tidak diketahui, setelah Kaisar yang saleh darah menjadi sangat terkenal di mana-mana di benua para dewa, dia menghilang. Beberapa orang mengatakan dia pergi untuk hidup dalam pengasingan. Bahkan Tian disedih tentang hal itu. Seorang kultivator yang hampir maha kuasa telah meninggalkan benua para dewa, jelas Zenmo, menghela nafas dengan sedih. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia terdiam. Darah Kaisar yang saleh telah menghilang secara sukarela. Kemudian, dia telah mencuri barang Xuan Yuan sang Kaisar suci dan tidak pernah keluar. Hei, bocah nakal, apakah kamu mengerti? Aku pergi untuk mengalahkan Kaisar Iblis. Saat itu, seseorang mengatakan kepada aku bahwa Xuan Yuan sang Iblis Kaisar sudah mati dan bahwa jiwanya masih di dalam kuburnya, jadi aku pergi untuk menantangnya. Aku tidak mengira bajingan tua itu akan sangat kuat. Aku membunuhnya, tetapi jatuh bersamanya. Kata Godly Emperor Blood, marah pada dirinya sendiri. Lin Feng tercengang. Darah Kaisar yang saleh telah menghancurkan jiwa Xuan Yuan sang Iblis Kaisar dan mati bersamanya. Jiwa itu tidak lebih lemah dari sebelum kematiannya. Tapi kemudian, seberapa kuat darah Kaisar yang saleh sebelumnya? Tuan, tingkat kultivasi kamu. Lin Feng penasaran. Namun, Kaisar darah yang saleh tidak memberitahunya. Dia hanya memberitahu Lin Feng hal yang sama seperti biasa, dia akan memberitahunya setelah Lin Feng menerobos ke lapisan Kaisar ilahi. Lin Feng, itulah kisah di balik 8 Celestial Skill 8 times, kata Zenmo. Dia bersiap untuk pergi tetapi Lin Feng menahannya. Zenmo, 8x9 keterampilan surgawi berada di urutan ketiga, jadi bagaimana dengan 4 lainnya? Tanya Lin Feng. Zenmo tidak lari, kompetisi akan berakhir dalam 2 hari. Zenmo toh tidak berniat untuk menyelesaikan terlebih dahulu, jadi tidak ada tekanan. Kamu mungkin tahu apa yang pertama, kata Zenmo. Lin Feng memikirkan Tian di Kaisar Surgawi. Formula Imperial Kaisar Surgawi adalah yang terbaik,
tidak ada yang bisa membuat sesuatu yang lebih baik dari formula Imperial Surgawi. Yang kedua adalah, Zenmo tampak percaya diri. Lin Feng menatapnya. Itu mungkin Xuan Yuan keterampilan iblis Kaisar Iblis. Petik 2. Adalah skill yang aku peroleh, skill iblis, skill Xuan Yuan Sang Iblis Kaisar. Hehe, 8x9 keterampilan surgawi kamu adalah satu-satunya keterampilan yang dapat disebutkan dalam kalimat yang sama dengan Xuan Yuan Sang keterampilan iblis Kaisar Iblis. Hampir mustahil untuk menghancurkan mereka sepenuhnya, jelas Zenmo. Dia tampak puas. Lin Feng tersenyum, tapi Godly Emperor Blood menyala. Dia ingin bertarung melawan Xuan Yuan Sang Iblis Kaisar lagi. Dia ingin menunjukkan padanya siapa yang lebih kuat. Lin Feng mengabaikan apa yang dikatakan Godly Emperor Blood. Yang keempat dan kelima adalah keterampilan surgawi yang tidak dapat dihancurkan dan formula kelimpahan celestial, masing-masing. Dua keterampilan celestial berasal dari Naga Capital Dinasti dan Celestial Evolution Holy Dynasty. Selain Xuan Yuan, Raja Iblis dan keterampilan celestial Kaisar Darah Godly, di 5 besar, 3 lainnya berasal dari 3 dinasti. 5 keterampilan teratas ini milik dunia lain, mereka tidak seperti keterampilan ketuhanan lainnya. Mereka keterampilan surgawi. Namun, tidak banyak orang yang tahu apa yang sebenarnya mereka sukai, kata Zenmo. Lin Feng semakin terkejut. Keterampilan surgawi. Lin Feng mengerutkan kening. Memang, mungkin ada beberapa keterampilan yang jauh lebih kuat daripada keterampilan ilahi, dan keterampilan surgawi adalah contohnya. Tapi Tian di Kaisar Surgawi tidak mau mengakuinya, dia takut dia akan dihukum karena itu. Petik 2. Dihukum. Siapa yang bisa menghukum seseorang seperti Tian di Kaisar Langit? Kata Lin Feng. Dia penasaran. Tian di Kaisar Langit adalah dewa terkuat, bagaimana mungkin ada yang menghukumnya? Jangan lupa bahwa ada negara dewa. Negara itu misterius. Tidak peduli seberapa kuat Tian di Kaisar Langit, dia hanya pemimpin dari 3 dinasti, kata Zenmo. Lin Feng memiliki firasat buruk. Mungkin Tian di Kaisar Surgawi sama sekali bukan pembudidaya terkuat. Mungkin ada lebih banyak penanam yang menakutkan di negara dewa. Berpikir tentang itu, Lin Feng memikirkan Kaisar Godly perempuan. Dia berasal dari Godsland dan dikirim oleh negara dewa. Dan bagaimana dengan pria tua dengan pakaian abu-abu? Dia juga telah dikirim oleh negara dewa untuk menjadi pemimpin kota dewa. Mereka berdua dari negara dewa. Jadi, orang-orang itu tidak terlalu kuat, mereka hanya kaisar yang saleh, pikir Lin Feng. Lin Feng, ingat, jangan memberikan keterampilan surgawi 8x9 kepada siapapun, kata Zenmo sambil berjalan pergi. Dia tidak khawatir tentang Lin Feng, dia khawatir bahwa beberapa pembudidaya yang lebih kuat akan mendapatkan keterampilan surgawi 8x9. Dia akan berada dalam bahaya juga jika sesuatu seperti itu terjadi, itu sebabnya dia memperingatkan Lin Feng. Tuan, apa yang kamu katakan itu benar, keterampilan surgawi 8x9 kamu lebih kuat daripada keterampilan ilahi. Tanya Lin Feng setelah Zenmo pergi. Aku juga tidak yakin, banyak orang mengatakan itu, tapi jujur saja, itu bukan keahlian surgawi. Tapi aku tidak yakin apa itu tepatnya. Yang aku tahu adalah bahwa saat itu, ketika aku menciptakannya, aku membunuh banyak kaisar yang saleh yang memiliki keterampilan khusus yang saleh. Hehe, itu sangat luar biasa. Ucap Godly Emperor Blood mengingat masa lalunya. Rasanya senang mengingat masa-masa yang lebih baik. Lin Feng percaya padanya sekarang. Orang tua pendek itu sangat kuat. Dia tidak lebih lemah dari Xuan Yuan Sang Iblis Kaisar. Oleh karena itu, Lin Feng yakin bahwa dia juga tidak bisa lebih lemah daripada Tian di Kaisar Surgawi. Ngomong-ngomong, Tuan, mantra Zenmo sangat kuat, sekuat keterampilan yang saleh. Apa itu? Tanya Lin Feng. Zenmo sudah pergi, jadi dia tidak bisa bertanya lagi. Tapi Godly Emperor Blood berusia 50.000 tahun, dia mungkin tahu apa itu. Seperti yang diharapkan, Godly Emperor Blood memberitahunya. Mantra itu melambangkan entitas yang menakutkan. Kamu tahu bocah kecil itu, murid orang itu, Dong Feiyu. Petik 2. Dong Feiyu. Lin Feng tampak terkejut. Siapa Dong Feiyu? Lin Feng, ketika kamu keluar, jangan beritahu siapapun kamu kenal aku. Tanyakan saja pada pemimpin Sword Mountain. Dia tahu, kata darah kaisar yang saleh. Lin Feng benar-benar bodoh dan benar-benar mengecewakan Godly Emperor Blood. Dia tidak mengatakan hal lain setelah itu. Lin Feng menghela nafas, masih bingung. Dia mendarat di tanah dan berjalan ke hutan, mencari kayu bakar, membuat api, dan beristirahat. Yah, dia pikir dia akan beristirahat, beberapa orang masih mencari masalah. Lin Feng, aku akhirnya menemukanmu. Bagaimana kamu ingin mati? Petik 2. Babak 353, Lin Feng racun. Subscribe Penatua. Lin Feng berbalik dan menyipitkan matanya. Itu Song Tian. Song Tian sudah pulih dan matanya dipenuhi dengan pembunuhan. Dia tampak bangga dan jahat. Itu telah berubah dari saat dia dikalahkan oleh Lin Feng. Pada saat yang sama, Lin Feng menatapnya dan merasakan Qi Di Su, iblis-iblis jahat, padanya.
Itu berarti bahwa Disu dan Song Tian telah bertemu sebelumnya, dan Disu telah mengirimnya ke Lin Feng. Lin Feng harus mengagumi Disu. Dia semakin kuat, dan dia bahkan bisa menggunakan orang untuk kepentingannya sendiri, dia bahkan tidak perlu muncul. Dia telah membuat kesalahan besar saat itu dengan tidak membunuh Disu. Lin Feng, kamu menang melawan aku sebelumnya, tapi kali ini, bersiap-siap untuk mati. Kata Song Tian, tersenyum sinis. Lin Feng kembali menatap Song Tian dan tersenyum. Dia tidak bisa tidak memikirkan menara pedang, percakapannya dengan Meng Tianlu. Song Tian mengejutkan hantu itu, dia mencuri Buddha Sword, dan Meng Tianlu meninggal. Lin Feng harus membalas Meng Tianlu. Dan bahkan jika itu bukan untuk Meng Tianlu dan Meng Ke, Lin Feng terlalu membenci Song Tian. Dia harus menyingkirkannya. Song Tian, kamu pikir kamu bisa membunuhku karena Disu mendukungmu? Lin Feng bertanya dengan dingin. Ekspresi Song Tian berubah. Seperti yang diharapkan, Lin Feng mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi memikirkan apa yang telah diberikan Disu kepadanya, dia tidak takut, dia hanya tersenyum mengantisipasi dan berkata, hehehe, jadi apa? Bahkan jika kamu tahu tentang itu, kali ini, kamu pasti akan mati. Petik 2. Oh, jika kamu menjadi sangat kuat, mengapa kamu masih berbicara di sana? Kata Lin Feng, dia penasaran melihat apa yang ingin dilakukan Song Tian terhadapnya. Ketika Song Tian melihat betapa percaya diri Lin Feng terlihat, dia ingin menghancurkannya. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan tinju ke Lin Feng. Tornado yang terbuat dari iblis jahat dan mematikan Yin muncul. Seperti yang diharapkan, itu adalah ki jahat Disu, tapi Lin Feng tidak takut. Dia juga mengangkat tangannya dan melemparkan pukulan ke Song Tian. Lin Feng menggunakan kekuatan Cilio Kosem dari Grid Tao dalam pukulannya. Ada ledakan saat tinju mereka bertabrakan, tetapi Lin Feng terkejut karena Song Tian tidak dibombardir. Dia bahkan tidak didorong mundur. Sebaliknya, dia mengambil lebih banyak langkah ke depan. Tinju Lin Feng terasa lemah dan mati rasa. Dia melihat tinjunya dan tiba-tiba tampak muram. Ada cahaya merah darah di tangannya, mulai mengalir ke nadinya. Setelah beberapa milidetik, dia tidak bisa merasakan lengannya lagi. Meracuni. Lin Feng menyadari bahwa hanya racun yang bisa melukainya seperti itu, dan sangat marah. Disu benar-benar bajingan, dia benar-benar mengirim Song Tian untuk meracuninya, dan racunnya sangat kuat. Kamu ingin mati, teriak Lin Feng dengan marah. Dia segera menggunakan formula Buddha Agung, bukan kelahiran Buddha. Buddha Qi mengelilingi Song Tian secara instan, dan akhirnya, Song Tian tampak ketakutan, sangat ketakutan. Dia pikir dia akan bisa datang, meracuni Lin Feng, dan kemudian pergi. Dia tidak mengira Lin Feng masih bisa berdiri untuk melawannya jika dia diracun. Hehehe, kamu tidak dapat melakukan apapun Lin Feng, kamu akan mati. Hahaha, teriak Song Tian dengan galak, wajahnya berkedut. Dia mengulurkan tangan kirinya, dan seorang jimat muncul. Jika kamu ingin menggunakan jimat untuk melarikan diri, bermimpilah. Sumpah Lin Feng, tersenyum dingin. Dia melepaskan ruang panjang dan kandang waktu 100 meter. Song Tian tiba-tiba tampak khawatir. Dia benar-benar tidak bisa melarikan diri. Jimat yang Disu berikan kepadanya tidak berguna. Mustahil. Bagaimana aku bisa gagal? Song Tian tampak sangat khawatir. Dia melihat jimat di tangannya, tetapi tidak peduli apa yang dia lakukan, itu tidak berhasil. Lin Feng tertawa ketika melihat itu. Disu tidak bermaksud membantunya keluar dari sana hidup-hidup. Sungguh menyedihkan. Dia menggunakan kamu, dan kamu tampak sangat bahagia, kata Lin Feng. Dia membiarkan sangkar itu menghilang, dan Song Tian mencoba menggunakan jimat itu lagi, tetapi itu tetap tidak berhasil. Song Tian berusaha tenang. Dia tahu bahwa Disu adalah penipu, tetapi dia tidak mengira dia akan digunakan sebagai bagian juga. Berpikir tentang itu, Song Tian mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan tangisan panjang dan sedih. Ini bukan yang aku inginkan. Aku ingin finish di 10 besar. Dan dia menggunakan aku. Hahaha. Haha, jadi apa, Lin Feng, kamu akan mati. Haha, kamu sudah ditakdirkan. Setidaknya, 2 saudara lelaki aku akan dibalaskan. Hahaha. Aku tidak akan membiarkanmu membunuhku, aku akan bunuh diri. Dan aku juga tidak akan membiarkanmu berhasil. Kata Song Tian sambil tertawa sinis. Lin Feng memiliki firasat buruk. Song Tian ingin bunuh diri. Lin Feng tidak ingin membiarkan Song Tian bunuh diri. Jika dia bunuh diri, maka pedang Buddha akan lenyap bersamanya. Lin Feng melepaskan ruang dan waktu kekuatan Dao, dan mengikis ki murni milik Song Tian. Ketika Song Tian menyadari bahwa dia tidak bisa bunuh diri, dia tampak benar-benar heran dan menatap Lin Feng. Lin Feng, kamu keji dan picik, teriak Song Tian dengan marah dan eksplosif. Aku picik dan keji, hehe. Bagaimana denganmu? Kamu membunuh Meng Tianlu, siapa yang baik bagi kamu, dan mencuri pedang Buddha, bukankah kamu orang jahat dan picik? Kata Lin Feng tersenyum dingin. Song Tian memelototinya dan mengingatnya.
Dia tidak bisa membantu tetapi menurunkan kepalanya. Memang, dia keji dan picik. Dia telah membunuh Meng Tianlu, yang baik padanya. Bagaimana kamu ingin aku mati, kalau begitu? Song Tian menghela nafas, menyerah. Dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Lin Feng benar-benar ingin membunuh Song Tian sebelumnya, tetapi sekarang ia juga berpikir bahwa Song Tian ingin membalas kematian saudara-saudaranya. Jika Lin Feng adalah Song Tian, dia akan melakukan hal yang sama. Lin Feng agak linglung. Dia mulai berpikir dia egois, jadi dia memutuskan untuk tidak membunuh Song Tian. Aku akan menyerahkan kamu ke Meng Tianlu, dan dia akan memutuskan apa yang harus dilakukan dengan kamu, kata Lin Feng kepada Song Tian. Song Tian tampak sedikit lega. Saat itu, dia adalah orang yang rakus dan tertipu. Dia dulu lebih buruk dari babi atau anjing, dia pantas dihukum. Lin Feng, ini adalah pedang Buddha. Karena kamu melihat Meng Tianlu, dia mungkin memberimu roh pedang. Ambil juga pedang Buddha, Song Tian menghela nafas. Dia menggulung lengan bajunya dan pedang abu-abu 2 meter muncul di depannya dan jatuh di kaki Lin Feng. Itu adalah pedang Buddha, senjata kekaisaran saleh tingkat tinggi. Lin Feng mengangguk, lalu dia mengangkat tangan kirinya dan meraihnya. Lin Feng menempatkan Song Tian di dunia rohnya di mana Godly Emperor Blood berada. Lin Feng tidak perlu khawatir tentang darah kaisar yang saleh. Namun, Lin Feng agak khawatir bahwa Godly Emperor Blood akan membunuh Song Tian, karena ia telah mendengar semuanya. Lin Feng memeriksa pedang Buddha, itu benar-benar pedang yang bagus. Itu abu-abu dan dikelilingi oleh ki kuno, tetapi tidak memiliki jiwa, jadi itu tampak sangat biasa. Meng Tianlu telah memberinya jiwa pedang kembali di menara pedang. Sekarang, dia bisa menghidupkan pedang Buddha, senjata kekaisaran saleh tingkat tinggi. Meskipun darah kaisar ilahi membenci senjata kekaisaran tingkat tinggi yang saleh, bagi seorang penggarap lapisan kaisar roh kudus, dan bahkan untuk kaisar setengah dewa, itu adalah senjata yang luar biasa. Lin Feng merasakan racun ki di tubuhnya semakin intens. Dia batuk darah hitam dan wajahnya memucat. Dia merasa lelah. Bagian kiri tubuhnya terasa mati rasa. Racunnya sangat kuat. Babak 354, untung oleh kemalangan. Subscribe Penatua. Wajah Lin Feng memucat. Darahnya telah membawa racun ke seluruh tubuhnya, dan dia tampak sangat sakit. Disu telah merencanakan untuk meracuni dan membunuhnya. Apakah aku akan mati karena racun Disu? Pikir Lin Feng, menyentuh tubuhnya yang mati rasa. Dia terbang ke tempat di mana dia bisa bersembunyi di hutan dan mengumpulkan ki-nya. Dengan begitu, orang tidak bisa mendeteksi keberadaannya. Lin Feng merasakan sakit yang hebat dalam sistem darahnya. Itu seperti sistem darahnya disegel. Dia tidak bisa menggunakan energi lagi, bahkan kekuatan kecerahan pun tidak. Racunnya buruk. Lin Feng tidak bisa menahan nafas. Plot Disu bagus. Sekarang, Lin Feng tidak bisa menggunakan ki murni lagi. Disu mungkin sudah merencanakan ini sejak lama, rencananya berjalan sangat baik. Tapi siapa yang mengira Song Tian akan membantunya? Mengutuk. Seperti yang diharapkan, Disu ingin membunuhku, pikir Lin Feng, tersenyum masam. Dia mencoba mengendalikan kekuatan batinnya untuk menghilangkan rasa sakit sedikit. Karena Lin Feng telah menjadi penguasa di benua 9 awan, dia tidak pernah merasakan sakit seperti itu, dan tidak pernah merasa begitu dekat dengan kematian. Lin Feng tidak takut perasaan seperti itu. Sebaliknya, dia bersemangat. Ini membantunya meningkatkan kekuatan dao kematiannya. Kematiannya Dao adalah level 8 dan hampir mencapai tingkat ke-9. Kehidupan dan kematiannya Dao akan menjadi yang pertama menjadi sempurna. Seluruh tubuh Lin Feng terasa mati rasa, tapi Lin Feng hampir melupakan rencana Disu. Dia telah menyegel sistem peredaran darah Lin Feng, tetapi tidak bisa menyegel kekuatan vitalitasnya. Dia juga tidak bisa menghentikan Lin Feng untuk berpikir. Lin Feng menutup matanya dan merasakan kematian. Dia berdiri di puncak jurang. Dia dikelilingi oleh musuh, semuanya ganas dan mata mereka merah. Mereka semua adalah orang-orang yang telah dia bunuh di masa lalu. Sekarang, mereka ingin menghancurkan tubuhnya berkeping-keping dan menggiling tulang-tulangnya menjadi bubuk. Lin Feng mengabaikan mereka. Dia berbaring dan melihat ke bawah lembah. Dia semakin dekat dan semakin dekat dengan kematian. Bahaya mengintai. Lin Feng melompat jatuh bebas. Banyak orang melihatnya jatuh dan tersenyum dingin. Beberapa dari mereka bahkan bertepuk tangan dan bersorak. Namun, beberapa yang lain tampak hancur. Lin Feng akan mati. Lin Feng dikutuk. Jiwanya ada di puncak tebing, tetapi tubuhnya ada di hutan. Darah kaisar yang saleh keluar dari dunia roh Lin Feng, muncul di depan Lin Feng dan tersenyum sambil menggaruk jenggotnya. Dia memandang tubuh Lin Feng yang tidak memiliki jiwa lagi, dan menghela nafas. Bocah kecil, kamu sangat berani, tetapi jika hidup dan mati kamu Dao benar-benar mencapai tingkat ke-9, maka kamu juga beruntung. Jika musuhnya tahu rencananya membantu Lin Feng menjadi lebih kuat, aku bertanya-tanya bagaimana dia akan bereaksi, pikir Godly Emperor Blood tersenyum. Tapi masih ada satu masalah. Lin Feng telah kehilangan jiwanya, yang tidak baik untuk tubuhnya. Tubuh jasadnya dipenuhi dengan racun, yang merusaknya.
Bahkan jika hidup dan mati Lin Feng Dao mencapai tingkat ke-9, itu akan sia-sia tanpa tubuh jasmani. Dia akan menjadi seperti Godly Emperor Blood sendiri, jiwa yang mengembara. Memikirkan hal itu, Godly Emperor Blood menyipitkan matanya. Jika Lin Feng tidak pergi ke makam Kaisar-Kaisar Iblis Xuan Yuan, dia mungkin sudah mati. Saat Disu berkomplot melawan Lin Feng, dia tidak mengira bahwa Lin Feng akan mendapatkan salah satu dari 3 senjata kekaisaran yang paling saleh dari Kaisar Iblis, kuali darah. Kaisar yang saleh darah tidak banyak bicara. Dia menggulung lengan bajunya dan mengambil Blood Cauldron, lalu meletakkan Blood Cauldron di tanah. Itu menjadi sangat besar dan iblis ki yang luar biasa berguling di sekitarnya. Godly Emperor Blood tidak mengatakan apa-apa, hanya menempatkan tubuh Lin Feng di dalamnya. Dengan bantuan kuali darah, racun itu bisa dihilangkan dan ki murni Lin Feng bisa disembuhkan. Jiwa Lin Feng masih jatuh di lembah, itu sangat dalam, 1 menit, 2 menit, 10 menit berlalu. Lin Feng tidak bisa merasakan apa-apa, dan dia tidak bisa melihat apa-apa, semuanya buram di sekitarnya, dan gelap. Lin Feng tiba-tiba panik sedikit, jika dia benar-benar mati, apa yang akan terjadi pada Meng Qing? Dan Tang Kamu-Kamu, dan Duan Xinye, dan Qiu Yuexin, dan King Feng, dan Liu Fei. Dan putra-putranya, teman, guru, apa yang akan terjadi pada semua orang tanpa dia? Lin Feng linglung. Pada saat itu, kerangka merah darah yang luar biasa muncul di atas kepala Lin Feng. 2 sinar cahaya merah darah muncul dan menembus ke mata Lin Feng. Lin Feng bergetar hebat, otot-ototnya terasa seperti terkoyak. Dia tercekik, dan ditutupi dengan keringat dingin. Kamu masih takut mati? Sebuah suara mendesah kecewa. Lin Feng mendengar itu dan mengangguk. Tapi kemudian dia membuka matanya dan berteriak dengan marah, "Tidak, aku tidak takut mati." "Hehe, jadi mengapa kamu tidak ingin mati?" kata kerangka merah darah. Dia hampir terdengar geli, tetapi tidak ada yang mengira begitu, karena dia terlalu menakutkan. Lin Feng tersenyum acuh tak acuh, "Aku tidak takut mati, tapi aku tidak berani mati." "Oh, kamu tidak takut mati, tetapi kamu tidak berani mati. Bukankah itu kontradiktif?" ulang kerangka merah darah. Dia tampak terhibur. Kedengarannya seperti Lin Feng sedang berbicara dengan orang biasa, saat dia menjawab dengan tenang, itu tidak bertentangan. "Aku tidak takut mati, jadi aku tidak berani mati. Jika aku takut, aku akan mati, dan teman dan keluarga aku akan sedih. Orang yang aku lindungi akan terlalu sedih, dan istri aku akan kecewa. Karena itu, aku tidak bisa mati," kata Lin Feng. Dia terdengar bertekad, dia tahu bahwa dia benar, tidak peduli apa, dia tidak bisa mati. "Haha, selamat, kamu lulus. Hidup dan mati adalah tentang kematian, tetapi juga kehidupan. Jika kamu mempelajari hanya kematian Dao, tidak akan ada kehidupan. Pergi, kamu lulus ujian." Suara itu menghela nafas. Ruang di sekitarnya menjadi gelap lagi, dan kerangka merah darah pecah. Dia membuka matanya dan menyadari bahwa dia duduk di kuali darah. Dia menyentuh tangan dan kakinya. Dia hidup, dan sadar lagi. Dia bisa menggunakan ki murni dan kekuatan kecerahan lagi. Dia bisa merasakan bahwa racun itu tidak hilang dari tubuhnya, itu telah berubah dan telah berubah menjadi pil racun hitam kecil. Pil racun itu menyebarkan ki kematian yang mengerikan. Jika ada yang menyentuh pil itu, mereka akan mati. Lin Feng bisa menyentuhnya. Kekuatan aku. Atas lapisan ke-8. Petik 2. Lin Feng menyentuh dan menjabat tangannya. Dia menjadi lebih kuat. Dia memiliki kekuatan atas lapisan ke-8. 1 langkah lagi, dan dia akan menembus ke lapisan ke-9. Dengan kata lain, dia mendapat untung karena kemalangan. Babak 355, peringkat terakhir. Subscribe Penatua. Terjadi ledakan. Lin Feng melompat keluar dari Blood Cauldron dan bangkit di udara. The Blood Cauldron menyusut dan menghilang, kembali ke tubuh Lin Feng. Lin Feng berdiri di udara, jubah hitam dan rambutnya berkibar tertiup angin. Matanya berkilau untuk waktu yang lama, tetapi kinya berbeda dari sebelumnya. Itu lebih tajam, seperti tombak jutaan tahun. Lin Feng sekarang memiliki kekuatan atas lapisan Kaisar Roh Kudus ke-8, jadi dia mungkin bisa mengalahkan pembudidaya atas lapisan Kaisar Roh Kudus ke-9, dan dia bahkan yakin bahwa dia bisa bersaing dengan Kaisar setengah Tuhan, tidak seperti di lain waktu dia bertarung melawan Danu. Yang bisa dia lakukan sebelumnya adalah melarikan diri setelah beberapa serangan. Lin Feng mengangkat kepalanya dan tersenyum. Darah Kaisar yang saleh agak terkejut, Lin Feng tiba-tiba tampak seperti makhluk yang maha kuasa. Lin Feng menatap ke kejauhan dan merasakan Ki Disu. Tapi bisakah Disu masih berkomplot melawannya? Mungkin Disu tidak tahu bahwa Lin Feng telah menerobos, bagaimana dia akan bereaksi jika dia tahu bahwa dia telah membantu Lin Feng menjadi lebih kuat dengan racunnya. Lin Feng memandang Godly Emperor Blood dan menangkupkan tinjunya di tangannya yang lain di depan dadanya. "Terima kasih telah mengambil langkah-langkah pendampingan, Tuan. Berhentilah mengatakan hal-hal yang tidak berguna, nak. Sayang sekali membiarkanmu mati," jawab Kaisar yang saleh darah mengejek, tersenyum dengan dingin. Pria tua itu kemudian menghilang dari sana dan kembali ke dunia roh Lin Feng.
Dia agak bermaksud mengajarkan Song Tian pelajaran yang bagus. Lin Feng memeriksa daerah itu dan terus terbang di langit di atas Gunung Fengqi. Tinggal 2 hari. Jika Lin Feng ingin melampaui Dan Nu, dia membutuhkan lebih banyak kemenangan. Oleh karena itu, Lin Feng perlu menantang lebih banyak orang dan mengalahkan mereka. Dia bahkan bertarung melawan beberapa orang yang sudah dia kalahkan sebelumnya. Selama 2 hari itu, Lin Feng memiliki lebih dari 20 pertempuran. Dia memenangkan semuanya. Tidak ada yang bisa bersaing dengannya lagi. Lin Feng ingin bertarung melawan Dan Nu lagi dan mencoba kekuatan barunya, tapi dia tidak bisa menemukannya. Fakta bahwa mereka tidak menemukan satu sama lain lagi tidak berarti bahwa skornya juga tidak meningkat. Sebenarnya, dia juga berjuang selusin pertempuran lagi, dan memenangkan semuanya. Lin Feng telah memenangkan total 68 pertempuran dan Dan Nu 72. 3 jam tersisa sebelum akhir kompetisi. Lin Feng tidak bisa melewatinya lagi. Itu tidak masalah, karena ada pertempuran setelah final. Jika dia menang melawan Dan Nu, maka dia yang akan mendapatkan 2 gelar itu. Lin Feng menyerah dan fokus pada istirahat dan memulihkan kemampuan bertarungnya, karena dia tahu satu hal, karena di Shu, semua orang akan tahu bahwa dia adalah orang yang telah membunuh semua murid pemerintah Dewa Surgawi dan pemerintah Dewa Guntur. Kaisar yang Saletian dan Kaisar yang Salelei mungkin tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Mereka bahkan mungkin akan menyerangnya. Lin Feng memiliki firasat buruk. Jika Kaisar yang Saletian dan Kaisar yang Salelei ingin membunuhnya, Lin Feng perlu menggunakan kartu truf terbesarnya, Godly Emperor Blood. Meskipun orang tua pendek itu baru saja menjadi jiwa yang hancur dan hanya memiliki kekuatan Kaisar setengah dewa, dengan tubuh Lin Feng, dia pasti lebih kuat dari Kaisar Tian yang saleh. Persaingan hebat akan segera berakhir, begitu banyak orang kembali ke puncak Gunung Fengqi. Lin Feng juga kembali ke atas, tetapi adegan itu lucu untuk ditonton. Dia mengejar Ye Luqi dan berpura-pura berusaha membunuhnya, seperti yang mereka sepakati. Ye Luqi terluka parah, satu pukulan lagi dan dia akan mati, jadi Ye Luqi memandang Kaisar Tian yang saleh, yang segera datang dan menyelamatkannya. Sebenarnya, Kaisar Tian yang saleh tidak ingin Ye Luqi hidup, dia ingin dia mati. Dengan begitu, tidak ada lagi yang peduli dengan apa yang terjadi di masa lalu. Tapi Lin Feng mengejarnya dan semua orang sedang menonton. Jika Kaisar Tian yang saleh tidak membantu Ye Luqi, seorang tetua agung dari pemerintah Dewa Surgawi, maka apa yang akan dipikirkan orang? Setelah itu, Kaisar Tian yang saleh memperingatkan Lin Feng dan menamparnya. Lin Feng terpesona, darahnya mendidih, tapi dia selamat. Lin Feng berdiri di puncak gunung. Banyak orang menatapnya dan berbisik. Beberapa orang memiliki belas kasihan untuknya, beberapa orang mengolok-oloknya, beberapa orang berharap dia sudah mati, dan beberapa orang berharap Kaisar yang saleh telah menghancurkannya sesaat sebelumnya, seperti para murid dari Sekte Unicorn dan Sekte dan Penyegelan Permata Surgawi. Klan. Beberapa orang khawatir untuk keselamatannya, seperti para murid Sword Mountain dan Klan Dewa. Mereka tidak ingin Lin Feng mati. Tapi hidup Lin Feng tidak ada di tangan mereka. Jika Kaisar yang Saletian dan Kaisar yang Salelei ingin membunuhnya, Sword Mountain dan Klan Dewa tidak akan bisa melakukan apapun. Lin Feng tahu bahwa banyak orang menatapnya, tetapi dia tidak peduli, dia hanya menonton Kaisar Tian yang saleh dan Kaisar Lei yang saleh. Kedua dewa menutup mata mereka dan bertindak seolah-olah mereka tidak mendengar apa-apa tetapi Lin Feng tahu bahwa mereka cerdas. Mereka tidak akan pernah menyerangnya sebelum dia turun dari gunung, karena mereka akan kehilangan muka jika mereka melakukannya. Namun, Lin Feng tidak tahu apakah mereka akan menyerangnya atau tidak di kaki gunung. Tapi Lin Feng tidak khawatir. Kaisar yang saleh darah mengatakan kepadanya bahwa dia menganggapnya salah satu muridnya sekarang. Tidak ada yang bisa membunuh Lin Feng, kecuali mungkin Tian di Kaisar Surgawi. Ayah, kamu baik-baik saja. Setelah waktu yang lama, Meng Qing dan Lin Zetian muncul di depan Lin Feng. Lin Zetian tampak gugup dan melompat ke pelukan ayahnya. Dia telah melihat Kaisar Tian yang saleh menamparkan ayahnya. Lin Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Lin Zetian merasa lega. Meng Qing berdiri di sana dan memperhatikan mereka. Dia mengerti mengapa putranya khawatir, dan dia adalah istri Lin Feng. Dia tahu bagaimana dia tidak perlu mengatakan apa-apa. Hasil Meng Qing cukup bagus, dia hanya memiliki 10 poin lebih sedikit dari Lin Feng. Dia berada di 5 besar daftar dewa. Dia juga mengatakan kepada Lin Feng bahwa dia telah mengalahkan Di Shu, tetapi kemudian dia berhasil melarikan diri. Di Shu bukan kultivator terkuat, tetapi dia sangat pandai merencanakan. Meng Qing dengan mudah mengalahkannya, jadi Lin Feng merasa lega. Persaingan sudah berakhir. Teriak pria tua dengan pakaian abu-abu. Semua orang senang, karena mereka akhirnya akan mengetahui hasil akhirnya. Daftar peringkat adalah untuk kompetisi hebat kelas atas dan kompetisi hebat dari daftar dewa. Yang pertama di peringkat akan menjadi juara yang memegang 2 gelar. Ke-10, Zhu Dengxi. 32 kemenangan, 7 kekalahan. Ke-9, Su Zi,
35 kemenangan, 4 kekalahan. Kedelapan, Qi Lintian, 40 kemenangan, 5 kekalahan. Keenam, Lin Zetian dan Disu, 43 pertempuran dan 7 kekalahan. Ketika pria tua dengan pakaian abu-abu mengatakan itu, anggota SWAT Mountain semua tercengang dan sangat bersemangat pada saat yang sama. Lin Zetian berada di urutan ke-6. Suatu kehormatan bagi SWAT Mountain. Jika hal terus seperti itu, Lin Zetian akan menjadi terkenal di mana-mana di kota dewa, dan bahkan di pemerintahan dewa. Lin Zetian tidak tergerak. Dia sudah memperkirakan akan finish di 10 besar. Lin Feng menepuk pundak putranya dengan puas. Kelima, Xuan Long, 45 kemenangan, 7 kekalahan. Keempat, Meng Qing, kemenangan 55, 3 kekalahan. Seperti yang diharapkan, Meng Qing berada di urutan keempat. Dia juga akan menjadi terkenal di pemerintahan dewa, yang sempurna, karena dia ingin menghidupkan kembali wilayah salju, dan untuk itu, dia membutuhkan bantuan dari orang-orang yang sangat kuat. Menjadi peringkat dalam 10 besar daftar dewa adalah cara yang bagus untuk menarik perhatian beberapa pembudidaya yang sangat kuat. Ketiga, Zhen Mo, 63 kemenangan, 4 kekalahan. Kedua, Lin Feng, kemenangan 68, 2 kekalahan, lanjut pria tua itu dengan pakaian abu-abu. Ketika dia mengatakan itu, semua orang tampak serius. Tidak ada yang mengatakan apa-apa lagi. Orang tua itu tahu bahwa semua orang tahu siapa yang pertama, tetapi ia masih harus mengumumkannya secara resmi. Pertama, Dan Nu, 73 kemenangan, tidak ada kekalahan. Kata pria tua itu, Dan Nu tidak kehilangan duel. Yang pertama dalam daftar dewa masih bukan dari kota dewa, dia dari pemerintah dewa, tetapi di daftar peringkat sebelumnya, yang pertama adalah dari Gatsland. Tapi semua kelompok kota dewa merasa terhina, terutama karena Lin Feng mengatakan dia dari timur. Finisher di tempat ketiga, Zhen Mo, juga tidak dari Guts City. Yang keempat, Meng Qing, seperti Lin Feng, dia datang dari timur. Hanya yang kelima adalah dari pemerintahan dewa ke-8, tapi tidak ada yang peduli tempat kelima. 4 pembudidaya top semua dari luar negeri, tidak ada yang dari kota dewa. Banyak orang tidak senang tentang itu, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apa-apa, karena tidak ada yang berani mengkritik pemerintah dewa. Final kompetisi daftar dewa sudah berakhir. Tapi itu belum berakhir, karena sekarang, sudah waktunya untuk tantangan. Pertempuran itu akan luar biasa. Tingkat kematian akan lebih tinggi selama tantangan daripada selama seluruh kompetisi. Itu terjadi setiap saat. Tantangan bisa dimulai. Kamu dapat menantang siapapun, bahkan mereka yang sudah ada dalam daftar dewa dapat menantang orang lain dari daftar dewa. Petik 2. Babak 356, Lin Feng hampir tidak terkalahkan. Subscribe Penatua. Akhirnya, tantangan pun dimulai. Setelah tantangan, daftar dewa akhirnya akan menjadi versi finalnya yang lengkap. Tentu saja, jika tidak ada yang menantang siapapun, maka daftar dewa tidak akan berubah. Ketika pria tua berpakaian abu-abu mengumumkan awal dari tantangan, keheningan yang menakutkan datang ke Gunung Fengqi. Kaisar yang saleh dan kaisar perempuan yang saleh semuanya tetap diam, juga. Tapi keheningan itu dengan cepat pecah. Tiba-tiba, banyak orang mulai berbicara dengan sangat keras, suara mereka menyebabkan gelombang suara muncul. Banyak orang mulai menantang orang lain. Aku ingin menantang Lin Feng, dia tidak pantas menjadi yang kedua. Aku ingin menantang Lin Feng, dia adalah sampah dari timur. Kenapa dia harus yang kedua? Petik 2. Aku tidak berpartisipasi dalam kompetisi, kalau tidak, aku akan menghancurkan Lin Feng. Cepatlah, aku ingin menghancurkan Lin Feng, sampah itu. Banyak orang berteriak dan mengangkat tangan. Semakin banyak orang menantangnya, semakin banyak yang lain juga ingin menantangnya. Lin Feng mengerutkan kening. Dia tidak mengira begitu banyak orang akan tidak bahagia karena dia berada di urutan kedua. Dia memandang mereka yang menantangnya, dan melihat mereka semua berasal dari kelompok-kelompok yang tidak menyukainya, Sekte Unicorn, pemerintahan Dewa Surgawi, pemerintah Dewa Guntur. Siapapun bisa datang dan menantangku. Aku menerima tantangan apapun. Lin Feng tersenyum. Lin Feng menerima tantangan. Apakah dia sadar bahwa dia mungkin bukan yang kedua setelah itu? Lin Feng mengabaikan mereka yang menatapnya dengan mengejek. Dia hanya menatap beberapa orang yang berteriak paling keras. Namun, setelah Lin Feng menerima tantangan mereka, beberapa orang hanya bersembunyi di kerumunan. Mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Kamu hanya menggunakan mulutmu untuk menyerangnya. Jika kamu mengatakan dia adalah sampah, kamu harus bertarung, jika kamu tidak, siapa yang merupakan sampah? Raung Tangye, dengan mengejek mempermalukan semua orang yang paling mengolok-olok Lin Feng. Ketika Tangye mengatakan itu, pipi orang-orang itu terasa seperti terbakar, tetapi mereka masih tidak berani keluar dan bertarung. Lin Feng bahkan berani mengejar Ye Luqi untuk membunuhnya, siapa yang berani menyinggung seseorang seperti itu? Suasana menjadi sangat menindas. Beberapa pemimpin murid itu, seperti Patriark Sekte Unicorn, tampak muram. Sepotong sampah.
Dia hanya memiliki reputasi yang tidak patut. Bagaimana kamu bisa takut padanya? Teriak sesepuh klan penyegel dengan marah. Dia tampak ganas. Jika dia tidak bertanggung jawab atas seluruh kelompok, dia akan pergi dan membunuh Lin Feng. Dia tidak akan membiarkan dia bertindak sombong seperti itu. Jika ada yang ingin menantangku, datang saja, sial. Kamu hanya membuat kelompok kamu masing-masing kehilangan muka dengan melakukan itu, sembur Lin Feng, melihat sekeliling. Sekarang, pemimpin mereka bukan satu-satunya yang merasa terhina lagi, pipi sesama murid mereka juga mulai terbakar. Betapa memalukan. Persetan, kalau begitu, aku akan pergi. Akhirnya, seorang anggota sekte Unicorn melompat dan mendarat di depan Lin Feng. Kalahkan dia. Jangan beri dia kesempatan. Gunakan kekuatan penuhmu. Teriak para murid klan segel dan sekte permata surgawi. Selusin murid yang baru saja mengolok-olok Lin Feng tampak murung dan menarik wajah panjang. Mereka gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mayoritas dari mereka memiliki kekuatan lapisan ke-6 atau ke-7. Mereka adalah pahlawan nyata dalam kelompok mereka yang berbeda. Tapi di depan Lin Feng, yang kedua dalam daftar dewa, bagaimana mereka bisa bertindak dengan ceroboh dan sombong? Lin Feng melirik mereka. Mereka tampak sangat patuh, itu membuat Lin Feng tertawa. Mengapa mereka bahkan mengolok-oloknya? Aku akan menyerang, kata Lin Feng, tersenyum santai dan melirik selusin murid. Tiba-tiba, wajah para murid memucat. Mereka ingin mundur, tetapi Lin Feng tidak memberi mereka waktu untuk melakukannya. Karena mereka mengolok-oloknya, Lin Feng akan tanpa ampun. Dia melompat ke kerumunan dan melemparkan tendangan. Terdengar jeritan nyaring. Dia melemparkan pukulan dan seorang murid dari siling klan terpesona, darah memercik. Lin Feng melemparkan tendangan lain, suara tulang berderak menyebar sebagai murid lain terpesona. Lin Feng melemparkan pukulan satu demi satu, menghancurkan para murid itu seolah-olah dia menendang dan meninju ayam. Kecepatan bertarung Lin Feng luar biasa, seorang murid terpesona setiap detik. Semua orang melihat itu dan memucat. Sebuah tantangan. Itu bukan tantangan bagi Lin Feng. Akhirnya, 15 murid yang mengolok-olok Lin Feng dan kemudian ingin melarikan diri terpesona dalam beberapa detik. Patriark Sekte Unicorn dan para pemimpin klan penyegelan dan permata surgawi memandang Lin Feng dengan marah, berharap mereka bisa membunuhnya. Tentu saja, mereka menghibur diri mereka dengan mengatakan pada diri mereka sendiri bahwa mereka adalah kaisar setengah Tuhan, dan bahwa mereka tidak bisa berperang melawan seorang bocah lelaki seperti itu. Lin Feng menatap para pemimpin itu dan tiba-tiba punya ide. Dia bisa menantang mereka dan jika dia menang, maka itu berarti dia akan bisa menang melawan Dan Nu juga. Berpikir tentang itu, Lin Feng tersenyum dan menatap Patriark Sekte Unicorn, Qi Lin Peng. Bisakah aku menantangnya? Lin Feng dengan hormat bertanya kepada pria tua itu dengan pakaian abu-abu, menunjuk Qi Lin Peng. Tiba-tiba, mata banyak orang melebar karena takjub. Qi Lin Peng menatap Lin Feng. Dia tersenyum mengejek dan berkata dengan dingin, tantang aku. Apakah tidak ada batasan untuk kesombongan kamu? Kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk bertarung melawan aku? Petik 2. Kamu tidak terlihat seperti patriark yang kuat dari Sekte Unicorn, apa yang salah? Mengapa aku tidak bisa menantang kamu? Kata Lin Feng dengan acuh tak acuh. Kamu, Qi Lin Peng tiba-tiba tampak muram. Dia mengepalkan tangannya dan membuat mereka bergerak. Jianxi dan murid-murid Sword Mountain tercengang. Lin Feng ingin menantang Qi Lin Peng. Qi Lin Peng bahkan lebih kuat dari Jianxi. Apakah Lin Feng menjadi begitu kuat selama kompetisi hebat? Begitu kuat sehingga dia bisa bersaing dengan kaisar setengah dewa. Dia memiliki kekuatan di atas lapisan kaisar roh kudus ke-8, dia bahkan belum berhasil menembus ke-9. Haha, Qi Lin Peng, sepotong sampah menantang kamu. Hehe, kamu, kata Patriark Sekte Permata Surgawi, Tai Xuan, tersenyum dingin. Dia mencoba membuat marah Qi Lin Peng, tetapi juga, semua orang mengerti bahwa seseorang yang marah juga lebih termotivasi untuk menggunakan kekuatan penuh mereka. Ketika Lin Feng mendengar Tai Xuan, dia meliriknya dengan mengejek. Dia hampir tampak geli. Ekspresi Tai Xuan tiba-tiba berubah. Kami dapat memiliki 2 lawan 1 jika kamu mau, kalian berdua melawan aku pada saat yang sama. Kata Lin Feng, tersenyum dengan acuh tak acuh. Tiba-tiba, semua orang berhenti berbicara dan menatap Lin Feng. Dia menantang 2 kaisar setengah dewa pada saat yang sama. Apakah dia merasa ingin bunuh diri? Tidak ada yang bisa bersaing dengan Lin Feng lagi, kata Tang Zhen ketika dia melihat itu. Dia tersenyum malu. Jianxi tidak tersenyum, dengan tenang dia kembali menatap Lin Feng. Qi Lin Peng, Tai Xuan, akankah kamu bertarung melawanku? Lin Feng tegas dan tegas. Suaranya bergema di mana-mana di Gunung Fengqi. Dia tampak seperti pedang tajam yang siap menusuk kedua pemimpin. Qi Lin Peng dan Tai Xuan tampak ganas. Dia pikir siapa mereka? Mereka adalah kaisar setengah Tuhan, mereka sangat kuat. Seorang anak lelaki kecil dari lapisan kaisar roh kudus ke-8 berbicara kepada mereka seperti itu. Dia berani mengolok-olok mereka dan mempermalukan mereka. Tidak peduli apa yang akan terjadi pada hari itu, mendapatkan kembali wajah akan sulit.
Kamu ingin mati. Untuk membunuh ayam, kamu tidak perlu pisau terbaik. Kamu pergi dan bunuh dia, kata Taisuan kepada tetua permata sekte surgawi setelah lama menghabiskan waktu menggiling giginya. Tetua besar itu mengangguk dan menatap Lin Feng dengan bangga. Dia melintas ke arah Lin Feng. Aku bisa membunuhmu dengan mudah. Tetua besar tertawa terbahak-bahak, sedikit panik. Dia mengangkat tinjunya dan melemparkan pukulan. Ekspresi semua orang berubah. Pria itu memiliki kekuatan di bagian atas lapisan ke-9. Seberapa kuat? Bisakah Lin Feng bersaing dengan dia? Banyak orang khawatir. Namun, faktanya adalah kencing, teriak Lin Feng dengan marah. Dia mengangkat tangannya dan membuat segel tangan. Lampu putih menabrak tetua hebat dan mengejutkannya. Keheningan mematikan menyerbu seluruh area. Babak 357, kamu terlalu lemah, dan kamu juga. Subscribe Penatua. Kalian harus datang. Lin Feng menyilangkan tangannya di depan dadanya dan menatap Qi Lin Peng dan Taisuan dengan dingin. Dua kaisar setengah dewa tampak marah. Lin Feng terlalu sombong. Jika mereka tidak berhasil menyingkirkan Lin Feng, lalu siapa yang akan melakukannya? 5 kaisar ilahi. Karena kamu ingin mati, aku akan membantumu, jawab Taisuan, dengan geram menggigit giginya. Dia berteriak dan bersiap-siap untuk menyerang dan membunuh Lin Feng. Lambat, aku akan melakukannya, kata Qi Lin Peng, mencegah Taisuan dari menyerang. Qi Lin, ada kebencian yang mendalam antara sekte permata surgawi dan Lin Feng, aku harus membunuhnya, kata Taisuan kepada Qi Lin Peng. Qi Lin Peng tahu itu, jadi dia tersenyum dan mengangguk, aku juga membencinya. Aku ingin membunuhnya juga, petik 2. Aku akan melakukannya, membiarkan kamu melakukannya akan sia-sia, kamu terlalu terampil dan kuat untuknya. Petik 2. Aku akan melakukannya, ini yang terbaik. Mereka mulai berdebat tentang siapa yang akan bertarung melawan Lin Feng. Mereka hanya ingin membunuh Lin Feng. Lin Feng menatap mereka dengan tidak sabar, lalu tersenyum dan berteriak dengan tidak sabar, berhenti menyerah. Kedua kamu, datang dan perang sekarang. Semua orang menatap Lin Feng, tak bisa berkata-kata. Lin Feng bahkan tidak tahu apakah dia bisa mengalahkan kaisar setengah dewa, dan sekarang dia menantang 2. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri, bisik seorang murid menatap Lin Feng. Jika kamu cukup kuat, bukankah kamu akan menantang kaisar setengah dewa, juga? Tanya seorang murid perempuan di sebelah murid itu. Dia terdengar sarkastik, murid laki-laki itu memerah. Benar, kamu tidak akan berani menantang satu, dan kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi hebat, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya murid perempuan lainnya dengan jijik. Dia menatap Lin Feng dengan kagum. Banyak murid perempuan memandang Lin Feng seolah-olah dia adalah pahlawan yang sempurna. Bocah laki-laki, kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Kata Kaisar Tian yang saleh, berusaha menekan Lin Feng. Lin Feng memiliki kesan otot-ototnya akan meledak. Dia tampak muram. Dia merasa gigih juga. Dia juga senang bahwa dia telah membunuh semua murid dari pemerintah Dewa Surgawi. Ahem, Lin Feng terbatuk. Kamu seorang kaisar yang saleh, kamu bisa membunuhku dalam satu tamparan, tapi apakah kamu berani melanggar aturan kompetisi? Teriak Lin Feng dengan dingin. Dia tidak menatapnya dengan kagum. Dia bahkan terdengar sangat agresif. Ketika Kaisar yang saleh Tian mendengar Lin Feng, dia mengerutkan kening. Kaisar yang saleh Lei menyipitkan matanya, yang dipenuhi dengan pembunuhan. Keduanya mengepalkan tangan mereka. Kaisar yang saleh Tian batuk dan mencegaki Kaisar yang saleh Lei untuk bergerak ke arah Lin Feng. Lalu, dia berkata kepada Lin Feng dengan acuh tak acuh, aku tidak akan menentang peraturan, aku akan mengajarimu aturannya. Hehe, aku mengerti. Terima kasih, tetapi aku tidak ingin kamu mengajari aku peraturannya. Jika kamu bisa mengajari murid-murid kamu aturan, itu sudah cukup, kata Lin Feng sambil tersenyum dingin. Kemudian, ia mengabaikan Kaisar Tian Gadli yang menarik wajah panjang, dan berbalik kedua kaisar setengah dewa. Aku pergi, kata Qi Lin Peng. Dia segera melompat ke depan dan mendarat di depan Lin Feng. Dia kemudian melemparkan pukulan ke Lin Feng tanpa mengatakan apa-apa, dengan semua kekuatannya. Dia benar-benar ingin membunuh Lin Feng. Jika dia berhasil membunuh Lin Feng, mereka akan mendapatkan kembali wajah. Berlutut dan akui kamu salah, atau apakah kamu benar-benar ingin aku membunuhmu? Kata Qi Lin Peng, mengangkat tinju kirinya. Ki yang sangat berat berguling-guling di sekitar tangannya. Seekor unicorn muncul di ki yang berat. Bisakah kamu membunuhku? Balas Lin Feng, tersenyum dingin. Qi Lin Peng sangat marah. Dia berhenti berbicara dan melemparkan pukulannya. Itu seperti unicorn raksasa terbang menuju Lin Feng. Ekspresi Lin Feng terfokus. Seperti yang diharapkan, seorang Half-Godly Emperor benar-benar kuat, tapi Lin Feng tetap gigih dia akan maju hanya dengan bertarung melawan Kaisar setengah dewa. Lin Feng tidak tersentak. Dia membuat segel tangan, lampu putih muncul dan berubah menjadi jejak cahaya raksasa. Lampu-lampu membombardir unicorn. Jejak cahaya putih langsung meledak dan kekuatan yang menakutkan mendorong Lin Feng beberapa puluh meter jauhnya. Qi Lin Peng memandang Lin Feng dengan mengejek.
Lin Feng telah melebih-lebihkan dirinya sendiri, seperti yang diharapkan mungkin dia benar-benar lebih kuat daripada beberapa pembudidaya dari lapisan atas ke-9, tapi jadi apa? Apakah dia pikir dia bisa menyinggung kaisar setengah dewa dengan mudah? Qi Lin Peng tidak memberi Lin Feng kesempatan untuk tersentak. Dia menyerang lagi dan melemparkan tinju yang memiliki kekuatan lapisan kaisar setengah dewa. Lin Feng tampak muram. Dia menggertakkan giginya dan mengangkat tinjunya. Sebuah lubang muncul di ruang angkasa. Lin Feng memblokir serangan dengan kedua tinju. Kali ini, dia tidak didorong mundur. Sebaliknya, Qi Lin Peng didorong mundur beberapa meter. Haruskah aku menyerang? Kata Lin Feng, tersenyum ceria. Dia mengangkat tangannya, dan membuat lubang muncul di udara di sekitarnya hanya dengan satu jari. Qi kuno muncul dan menembus ke jari itu. Jarinya menjadi sangat tajam, dan kemudian Lin Feng menyentuh dada Qi Lin Peng dengan jarinya. Ekspresi Qi Lin Peng berubah drastis. Dia bisa merasakan beberapa ratus, jika tidak ribuan, dari berbagai jenis dao di jari itu. Jika dia ceroboh, jari itu bisa menghancurkan seluruh sistem peredaran darahnya. Ekspresi Qi Lin Peng telah sepenuhnya berubah. Dia telah meremehkan Lin Feng. Bocah kecil ini menjadi sangat kuat. Beberapa tahun lagi dan dia menjadi kaisar ilahi yang menakutkan. Dia dapat menghancurkan orang-orang seperti Kaisar Tian yang saleh dengan mudah. Berpikir tentang itu, Qi Lin Peng menggertakkan giginya dan menggunakan keterampilan ilahi. Formula Unicorn, teriak Qi Lin Peng dengan marah. Unicorn panjang 100 meter muncul di belakang Lin Feng. Itu tampak sangat agresif saat membuka mulut raksasa dan mendorong kepalanya ke arah Lin Feng. Ini adalah serangan mematikan. Lin Feng tidak melihat unicorn, dia memandang Qi Lin Peng dengan marah. Qi Lin Peng memiliki firasat buruk, tapi sudah agak terlambat. Unicorn itu sekitar 10 meter jauhnya dari Lin Feng ketika dia mengangkat tangan kirinya dan melepaskan budaki. Sebuah pedang abu-abu 2 meter muncul di tangannya dan lampu-lampu menyilaukan meledak. Sebuah cahaya abu-abu menembus unicorn dan memotongnya menjadi dua sebelum menyebar. Qi unicorn juga menghilang, tapi pedang Buddha Lin Feng masih ada di sana. Sudah siap memenggal Qi Lin Peng. Qi Lin Peng memucat dan batuk darah gelap beberapa kali. Unicornnya telah hancur dan dia sudah terluka. Dia tidak pernah berpikir hal seperti ini akan terjadi. Lin Feng begitu kuat meskipun ia hanya memiliki kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus ke-8. Aku akan datang membantumu, seru Tai Xuan dengan tergesa-gesa. Dia melemparkan dirinya ke Lin Feng dari belakang dan diserang dengan terkejut. Dia hanya punya satu hal dalam pikiran, membunuh Lin Feng, itu akan menyelesaikan semua masalah mereka. Tapi Lin Feng tidak bisa membiarkannya melakukannya dengan caranya sendiri. Formula Mara Nirvana. Formula Imprint Kekaisaran. Pukulan Raja Agresif. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam dan menggunakan 3 keterampilan ilahi standar berturut-turut. Energi bergulung-gulung di sekelilingnya. Tai Xuan ingin dekat dengan Lin Feng, tapi dia tidak bisa. Energi dari 3 keterampilan ilahi standar Lin Feng mendorongnya 100 meter ke belakang. Banyak orang yang benar-benar tercengang, dan mendapat kesan mereka berhalusinasi, sungguh tidak dapat dipercaya. Dua kaisar setengah Tuhan tidak bisa bersaing dengan Lin Feng. Bagaimana ini akan berakhir? Tai Xuan dan Qi Lin Peng memandang Lin Feng dengan dingin. Mereka ingin menyerang lagi, tetapi mereka merasa sangat terhina. Lin Feng tersenyum dengan dingin, lalu berkata perlahan, kamu terlalu lemah. Dia menunjuk ke Tai Xuan. Dan kamu juga, kata Lin Feng, menunjuk Qi Lin Peng, sambil menggelengkan kepalanya dengan sarkastis. Kamu terlalu lemah, begitu juga kamu. Mereka tidak berani membantah apa yang dia katakan. Bahkan jika mereka mencoba untuk membantahnya, itu hanya akan konyol, karena kemampuan bertarung Lin Feng sangat mencengangkan. Tidak ada yang meragukannya, tidak ada penggarap lapisan kaisar yang tampaknya mampu bersaing dengannya. Seperti yang diharapkan, dia sembuh dari racun, pikir Disu. Dia tampak murung. Lampu iblis di matanya tampak seperti bisa menyerap segalanya. Ki-nya sepertinya tidak stabil, rasanya seperti bisa meledak kapan saja dan berubah menjadi bom Ki yang sangat kuat, tetapi sepertinya dia mengendalikan dirinya sendiri. Ada orang lain yang ingin menantang Lin Feng. Tanya pria tua dengan pakaian abu-abu, yang berarti dia menang melawan dua kaisar setengah dewa. Babak 358, pertempuran terakhir. Subscribe Penatua. Siapa yang ingin bertarung melawan Lin Feng setelah itu? Dua kaisar setengah Tuhan telah kalah melawan Lin Feng, Qi Lin Peng bahkan terluka. Itu membuktikan segalanya. Itu membuktikan bahwa Lin Feng sudah bisa bersaing dengan kaisar setengah dewa, meskipun dia bahkan belum menembus lapisan kaisar setengah dewa. Satu-satunya orang yang berhasil melakukan sesuatu yang serupa sebelum Lin Feng adalah Xuan Yuan Sang Iblis Kaisar, 100.000 tahun yang lalu. Dengan kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus ke-9, dia berhasil membunuh kaisar setengah Tuhan. Lin Feng, dengan kekuatan lapisan Kaisar ke-8, bisa bersaing dengan Kaisar setengah dewa. Lin Feng adalah Xuan Yuan baru. Memikirkan hal itu, Kaisar yang saleh Tian dan Kaisar yang saleh Lei menjadi gugup. Jika Lin Feng menjadi Kaisar yang saleh, bukankah sangat mudah baginya untuk membunuh mereka? Mereka tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi.
Kedua kaisar yang saling melirik, mata mereka penuh dengan pembunuhan. Setelah tantangan, mereka harus menghancurkan Lin Feng. Sekarang, tidak ada yang ingin menantang Lin Feng lagi. Mungkin sebelum dia bertarung melawan dua kaisar setengah dewa, beberapa orang dari daftar dewa ingin menantangnya, tetapi sekarang mereka telah memutuskan mereka tidak akan melakukannya. Sesuatu seperti itu belum pernah terjadi selama kompetisi hebat. Banyak orang melewatkan kompetisi hebat sebelumnya. 5 kaisar setengah iblis telah berpartisipasi, dan pada akhirnya, mereka telah bertarung satu sama lain. Itu hidup dan menyenangkan, tapi kali ini, terlepas dari dua kaisar setengah dewa dan Lin Feng, suasananya sama sekali tidak semarak. Disu ada di kerumunan, tampak muram dan jahat. Tapi kemudian dia tersenyum dingin, karena dia punya ide lain. Saudaraku, aku ingin memberitahumu sesuatu. Disu mencari murid dari pemerintah Dewa Surgawi, dan membisikkan sesuatu kepadanya. Ketika murid itu mendengar itu, dia memandang Lin Feng dan mengerutkan kening. Dia tampak enggan, tetapi kemudian dia mengangguk. Aku akan melakukannya, kata murid itu, lalu berjalan pergi. Dia mendarat di sebelah Kaisar Tian yang saleh dan membisikkan sesuatu padanya. Kaisar Tian yang saleh mengerutkan kening dan mengangguk. Murid kemudian kembali ke tempatnya. Baiklah, kata murid itu kepada Disu, tersenyum dengan acuh tak acuh. Disu menatapnya dengan puas dan berbalik. Matanya dipenuhi dengan api amarah. Lin Feng, satu rencana gagal, tapi aku yakin yang kedua tidak akan. Aku yakin kamu akan mati kali ini. Bisik Disu, mengepalkan tinjunya dan tersenyum ganas, menggertakkan giginya yang kuning jelek. Pada saat itu, Lin Feng tidak tahu bahwa Disu berkomplot melawannya, karena ia melihat Dannu. Dannu juga melihat kembali padanya. Dannu terlihat sangat imut, tetapi dia tidak baik, dia sebenarnya lebih kejam daripada kebanyakan orang. Kamu ingin menantangku, kata Dannu, tersenyum dengan penuh kemewahan. Tidak ada yang berani mengatakan apapun ketika dia mengatakan itu, karena satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk berbicara dengan Dannu adalah Lin Feng. Apakah kamu menerima? Kata Lin Feng, tidak menjawab pertanyaannya secara langsung. Dannu mengerutkan bibirnya dan menatap Meng Qing. Dia tersenyum netral dan berkata, aku bertarung melawannya, dan dia kalah. Oh, Lin Feng mengerutkan kening dan menatap Meng Qing. Meng Qing mengangguk. Dia belum mengatakan kepadanya sebelumnya karena dia tidak ingin dia khawatir. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Lin Feng. Dia masih khawatir tentang Meng Qing. Aku baik-baik saja. Jangan khawatir, sayang, kata Meng Qing, menggelengkan kepalanya. Dia tetap tanpa ekspresi, tidak ingin Lin Feng khawatir. Lin Feng mengangguk dan menatap Dannu, dia mengulurkan tangan kirinya dan berkata, silakan datang. Jika kamu kalah, aku akan menjadi yang pertama. Petik 2. Jika aku menang, kamu masih akan menjadi yang kedua, kata Dannu. Dia terlihat sangat imut, tapi Lin Feng tidak bisa dibodohi. Ini akan menjadi yang ketiga kalinya kita bertarung. Kali ini, aku harap itu tidak akan selesai dengan cepat, kata Dannu, berjalan menuju panggung pertempuran, tampak geli dan tersenyum. Lin Feng tahu apa yang ingin dikatakan Dannu. Dia tidak ingin hal yang sama terjadi lagi, serangan yang tidak cukup kuat, pertempuran berakhir terlalu cepat. Lin Feng yakin bahwa dia bisa menang kali ini. Jika dia selesai pertama di kompetisi, Kaisar yang saleh Tian dan Kaisar yang saleh Lei pasti akan merasa sangat terhina. Jika Lin Feng selesai pertama, dia akan menjadi juara, dan dua kaisar yang saleh tidak akan benar-benar bisa membunuhnya. Memang, bagaimana mungkin dua kaisar yang saleh membunuh seorang juara? Jika mereka berani, seseorang mungkin akan membela dirinya. Itu adalah tujuan utama Lin Feng. Tolong, kata Lin Feng, berjalan ke panggung pertempuran. Kedua pejuang itu berjarak 100 meter dari satu sama lain. Dua macam ki berputar dalam gelombang dan bertabrakan. Keduanya terpengaruh. Aku akan menyerang, teriak Dannu. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Lin Feng. Orang-orang bahkan tidak bisa mengikutinya dengan mata T3L4 nanogram saat dia melemparkan pukulan. Bunga-bunga emas muncul dan berubah menjadi tangan raksasa. Namun, Lin Feng melepaskan kecepatan Dao dan siluetnya berkedip-kedip. Dia bergerak ke samping, mengangkat jari-jarinya dan melemparkan tangan raksasa ke arah Dannu. Serangan mereka tidak bertabrakan dengan keras. Suara halus menyebar di udara, dan kedua pejuang itu terhempas. Dannu tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menatap Lin Feng. Lampu emas muncul dari matanya dan menembak ke arah Lin Feng, merobek-robek udara. Lin Feng mengangkat tangannya dan membuat segel tangan. Menggunakan Imperial Imprint Formula, lampu putih Imperial Imprint Formula menabrak lampu emas dan menghilang. Sedetik kemudian, Lin Feng melemparkan pukulan ke Dannu. Dannu juga melemparkan pukulan, mengarah ke bahu Lin Feng. Dannu dan Lin Feng keduanya mengerang kesakitan, dan didorong ke belakang. Lin Feng didorong mundur 50 langkah, Dannu dari 52. Kerumunan orang tercengang. Dannu, Kaisar setengah dewa, tidak memiliki keunggulan melawan Lin Feng, seorang kultivator lapisan Kaisar Roh Kudus. Dannu tersenyum tanpa khawatir.
Dia melintas di udara, mengangkat tangannya, dan dua sinar cahaya keemasan muncul, bergerak dengan kecepatan luar biasa. Bahkan Kaisar yang saleh tidak bisa mengikuti mereka dengan mata T3L4 4 nanogram. Semuanya bergerak begitu cepat sehingga Lin Feng harus bereaksi dengan cepat juga. Dia melemparkan pukulan agresif, tetapi itu tidak menghalangi dua balok cahaya emas dan Nu. Lin Feng dihancurkan dan hampir jatuh di luar panggung pertempuran. Banyak murid memandang Dan Nu dengan kagum. Dia sangat kuat, dia hampir mendorong Lin Feng keluar dari panggung pertempuran. Haha, Lin Feng tidak bisa mengalahkan Dan Nu. Petik 2. Dia masih berada di urutan kedua. Kedua juga tidak buruk, jangan lupa bahwa Dan Nu adalah kaisar setengah Tuhan. Petik 2. Banyak murid bergumam, mereka tidak mengolok-olok siapapun, karena kedua pejuang adalah yang terkuat di daftar dewa. Setelah Lin Feng terpesona, Dan Nu tiba-tiba batuk darah dan wajahnya memucat. Dia mundur beberapa langkah. Apa yang sedang terjadi, pikir Tang Zhen. Dia heran. Jianxi juga tercengang. Tak satu pun dari mereka melihat sesuatu dengan jelas, apa yang terjadi pada Dan Nu. Kenapa dia batuk darah? Lin Feng melukainya. Dia meninju belasan kali, 9 baik-baik saja, yang terakhir melukainya. Petik 2. Kaisar yang saleh Duhu berjalan mendekati kedua orang itu dan melepaskan kekuatan. Dia terlihat sangat baik. Kedua pejuang menangkupkan tinju mereka dan menatap Kaisar Gadli Duhu dengan hormat. Dia telah hidup selama 30.000 tahun, dia lebih tua dari 4 kaisar ilahi lainnya. Ketika kompetisi selesai, bawa Lin Feng pergi secepat mungkin, kata Kaisar Duhu yang saleh kepada Jianxi. Kemudian, dia kembali ke kelompok murid dari pemerintah Duhu. Jianxi tampak khawatir. Dia tahu bahwa Kaisar yang saleh Tian dan Kaisar yang saleh Lei tidak akan membiarkan Lin Feng pergi. Tetapi mengingat kekuatan mereka, dapatkah Jianxi melindunginya? Lin Feng dalam bahaya, pikir Tang Zhen, mendesah. Tapi menyimpan Lin Feng lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Jianxi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya melihat tahap pertempuran. Dan Nu dan Lin Feng masih bertarung. Lin Feng mengangkat kaki kirinya dan melemparkan tendangan. Dan Nu mendengus dingin. Dia mulai marah. Phoenix Nirvana. Seekor Phoenix emas muncul, lampu-lampu menerangi seluruh wilayah, bahkan seluruh kota dewa. Orang-orang biasa melihat cahaya yang menyilaukan di langit dan berlutut, menyembah para dewa. Nyanyian burung Phoenix menyebar di udara. Gunung Fengqi bergetar. Kaisar setengah dewa melepaskan ki murni untuk melawan energi. Kaisar Roh Kudus semua merasa tertekan. Orang yang lebih lemah pingsan dan meninggal. Lin Feng, akui kamu akan mati, kata Dan Nu tanpa emosi. Dia mengangkat tangannya, Phoenix raksasa bersiul dan muncul di atas tangan Lin Feng. Itu membuka mulutnya yang besar, ingin melahap Lin Feng hidup-hidup. Lin Feng tidak takut ketika dia melihat Phoenix emas. Dia ingat apa yang dikatakan Kaisar Darah Ilahi kepadanya, membuat segel tangan dan berkata, Mo, Ma, Nan, Qi, Kan, Kun, Zhen, Dui. Babak 359, Sang Juara. Subscribe Penatua. Itu adalah mantra 8 suku kata, mantra khusus untuk melawan Phoenix. Kaisar yang saleh darah telah memberitahu Lin Feng tentang hal itu. Meskipun Lin Feng tidak tahu artinya, dia meneriakkannya tanpa ragu sedikitpun. Ketika Lin Feng mengucapkannya, dia mengerti apa artinya secara instan. Semua orang melihat Phoenix raksasa, yang sedang ditindas. Phoenix emas menjerit, dan lampu-lampu emas menghilang dan menghilang. Dan Nu tampak heran dan menatap Lin Feng. Bagaimana kamu tahu mantra 8 suku kata? Menuntut Dan Nu Icili, kinya meledak di sekelilingnya. Dia tampak seperti iblis perempuan, bahkan jika dia terlihat sangat imut. Formula Mara Nirvana, Lin Feng mengabaikannya, karena dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Tangan Mara Ahrat raksasa muncul dan menerjang ke arah Dan Nu dengan sangat cepat, menindasnya. Iblis Ki membuat beberapa potongan gunung meledak. Banyak murid yang tercengang dan melepaskan Ki murni untuk melindungi diri mereka sendiri, tetapi kebanyakan dari mereka tetap dibuang. Lin Feng tampak seperti iblis pada saat itu, pukulannya mengandung energi yang sangat merusak. 5 kaisar yang saling mengerutkan kening. Dan Nu meletakkan tangannya di dadanya dan mengerang kesakitan, juga batuk darah. Darah tiba-tiba terciprat di tangan raksasa Ahrat. Lin Feng mengerang kesakitan juga, darahnya mendidih. Lampu-lampu itu menghilang, begitu juga tangan. Dan Nu dalam kondisi yang buruk sekarang. Dia memiliki 5 tetes darah esensi yang dia simpan seumur hidupnya untuk melindunginya. Dia tidak bermaksud menggunakannya di sini, jadi dia benar-benar marah pada Lin Feng. Dia ingin menghancurkannya sekarang. Pil Incantation, aktifkan, seru Dan Nu, mengisi ke depan. Dia membuat segel tangan dan meletakkan tangannya di dadanya. Lampu merah darah muncul, kemudian pil darah muncul di telapak tangannya. Dan Nu tampak muram. Pil darah di tangannya menembak ke arah Lin Feng dengan sangat cepat. Lin Feng merasa tertekan dan mengerang kesakitan. Dia mendapat kesan bahwa otaknya akan meledak. Lin Feng didorong mundur 100 langkah. Dia tidak bisa mundur lebih jauh, karena kalau tidak, dia akan jatuh dari panggung pertempuran dan tidak akan bisa terus berjuang.
Lin Feng, gunakan racun di dalam tubuhmu, Godly Emperor Blood berkata dalam pikiran Lin Feng. Lin Feng mengangguk dan meletakkan tangannya di pinggangnya, racun hitam pekat muncul dan bergulung-gulung di sekitar Lin Feng. Ruang menjadi gelap. Banyak orang melihat racun Qi dan tersentak. Lin Feng menggunakan racun Qi untuk melawan Dan Nu. Pil mantra darah merah dan racun iblis pekat hitam bertabrakan. Seluruh kota bergetar hebat lagi. Semua orang memiliki kesan seluruh kota akan runtuh. Keretakan di tanah muncul di mana-mana. Orang yang lebih lemah pingsan. Lin Feng dan Dan Nu keduanya tertiup kembali dan batuk darah. Wajah mereka benar-benar pucat, dan mereka memiliki kesan pembuluh darah mereka akan meledak. Mereka tidak bisa merasakan tangan mereka lagi. Dan Nu sudah kehilangan 2 darah esensi selama pertempuran singkat ini. Gaunnya terkoyak, beberapa bagian kulitnya terlihat. Dia terlihat sangat seksi. Banyak murid hampir pingsan melihat ini. Bunuh dia, kata Dan Nu dengan tenang. Itu adalah perintah suci. Ratusan murid memandang Lin Feng dengan galak. Mata mereka memerah. 100 murid melemparkan diri ke Lin Feng. Yang terlemah adalah pembudidaya lapisan ke-7 Kaisar Roh Kudus, tetapi kebanyakan dari mereka memiliki tingkat yang sama dengan Lin Feng. Brengsek, teriak Lin Feng dengan marah. Dia bergerak mundur 100 meter dan naik tinggi di udara. Dia mengangkat tangan kirinya dan pedang Budanya muncul. Lin Feng jarang memiliki pertempuran sengit seperti itu. Dan Nu sepertinya memiliki serangan berbeda dalam jumlah tak terbatas. Seorang kultivator harus sangat kuat dan tahu serangan luar biasa untuk menindasnya. 100 murid melemparkan diri mereka di panggung pertempuran. Energi mereka menghapuskan langit. Suasana menjadi sangat gelap. Rasanya seperti jutaan binatang buas mengaum dan melolong. Karena seperti itu, jangan salahkan aku karena tidak sopan, kata Lin Feng mengambil napas dalam-dalam dan menatap para murid yang dikendalikan oleh Dan Nu. Dia dengan kuat memegang pedang Budanya saat dia menggunakan formula Buddha Agung. Buddha Qi menembus ke pedang Buddha, cahaya abu-abu melintas di sekitar pedang, itu sangat tajam. Udara terputus. Lampu pedang menyala di sekitar para murid. Tiba-tiba, jeritan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya menyebar di udara dan pembudidaya terlempar jauh. Ketika para murid merasakan rasa sakit, mereka semua kembali ke akal sehat mereka. Mereka memandang Dan Nu dengan marah ketika mereka kembali ke akal sehat mereka, tetapi apa yang bisa mereka lakukan? Lin Feng memegang pedang Budanya, berdiri tinggi di langit dan jubahnya berkibar tertiup angin. Dia tampak seperti iblis tertinggi. Lin Feng menghilang dan terbang menuju Dan Nu. Energi tajam bergerak ke arah Dan Nu dengan sangat cepat. Dan Nu khawatir. Dan Nu tidak menyangka bahwa Lin Feng akan begitu kuat. Mata indahnya berkilau saat dia melepaskan korosi Qi. Lin Feng merasa tubuhnya terkorosi. Kamu berhasil membuatku menggunakan serangan seperti itu. Bahkan jika kamu mati, kamu bisa bangga. Dia berteriak dengan marah, membuang tinjunya. Korosi Qi menembus ke dalam dantian Lin Feng. Dan Nu ingin melumpuhkan tempat lahirnya kultivasi Lin Feng, dantiannya. Tapi tidak peduli seberapa kuatnya korosi Dan Nu, terhadap tubuh terlarang Lin Feng, itu hampir tidak berguna. Bagaimana mungkin seseorang yang telah ditinggalkan oleh para dewa takut korosi Qi? Rohnya berisi energi yang menyerap, jadi Lin Feng menyerap energi korosi dalam sekejap mata. Lin Feng tersenyum jijik, Dan Nu tampak khawatir dan melangkah mundur. Dia ingin mencoba serangan kedua, tetapi Lin Feng tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya. Pedang Budanya menghancurkan sedikit energi yang dilepaskannya. Dan Nu tampak khawatir, dan mengeluarkan pil emas. Sesuatu meledak di depannya, dan Lin Feng merasakan energi yang menakutkan yang sepertinya akan menghancurkannya. Dia menggunakan pedang Buddha untuk memblokir energi tetapi dia masih terlempar kembali. Tapi Lin Feng tersenyum karena dia tetap menang, bahkan jika dia dipaksa kembali. Lin Feng menabrak panggung pertempuran. Dia meletakkan tangannya di dada dan batuk darah. Dia kelelahan, terutama karena tingkat kultivasinya tidak sangat stabil. Melawan Dan Nu, seorang kaisar setengah dewa, sangat rumit. Tapi Lin Feng tercengang karena Dan Nu tidak hanya sedikit lebih kuat dari 2 kaisar setengah dewa, dia jauh lebih kuat. Mungkinkah ada perbedaan besar antara kaisar setengah Tuhan? Lin Feng menatap Dan Nu. Dan Nu mengepalkan tangannya. Dia tidak bahagia, karena dia telah kehilangan. Pil terakhir yang dia gunakan adalah bukti bahwa dia telah kehilangan, karena pil semacam itu telah menghempaskannya ribuan meter jauhnya. Lin Feng menang. Lin Feng adalah juara ganda. Lin Feng akan bangkit dengan cepat setelah ini. Banyak murid mengobrol dan terengah-engah. Lin Feng bisa mengalahkan kaisar setengah dewa dengan kekuatan puncak lapisan kaisar roh ke-8, semua orang akan segera tahu tentang itu. Aku mengumumkan bahwa juara ganda adalah Lin Feng. Kalimat pria tua itu meledak seperti ledakan di otak orang. Wow, luar biasa, Lin Feng adalah juara ganda. Petik 2. Tetua Lin Feng mengagumkan. Aku harap tetua Lin Feng tidak akan pernah mati. Semua murid Sword Mountain sangat senang dan bangga. Tidak peduli dari mana Lin Feng berasal, dia adalah seorang tetua di Sword Mountain, dan mereka bangga padanya. Bab 360, Pengkhianat dan Musuh, Subscribe Penatua.
Lin Feng melanggar aturan kompetisi, dia membantai murid dari kota dewa, dia harus mati. Lin Feng melakukan banyak kejahatan dan membunuh murid yang tidak bersalah. Dia harus mati. Petik 2. Lin Feng adalah pengkhianat, kami tidak bisa membiarkannya pergi. Dia harus mati. Petik 2. Sementara para murid Sword Mountain bersukacita, 3 suara menyebar di udara. Ledakan. Lin Feng diserang pada saat yang sama. Dia tampak berantakan total, rambutnya berkibar-kibar ditiup angin ketika dia jatuh di puncak bukit beberapa ribu meter jauhnya. Dia batuk darah dan wajahnya bahkan lebih pucat. Dia terluka parah. Semua orang tercengang. Mereka mengangkat kepala dan melihat Kaisar Tian yang saleh, Lei, dan Jiu Yao. Mereka semua menyerang pada saat yang sama, hanya Kaisar Xuan dan Gadli Kaisar Duhu yang menahan. Kaisar Xuan yang saleh tampak muram, dan akan menyerang. Hanya Kaisar yang saleh Duhu yang menggelengkan kepalanya tanpa henti dan menghela nafas. Dia tidak ingin jenius itu mati. Kaisar Gadli yang luar biasa, hehe, dan aku pengkhianat. Lin Feng menggertakkan giginya, nadinya terasa seperti akan meledak. Dia berdiri dan melihat ketiga kaisar yang saleh. Mereka semua tampak tercela. Jenius kecil yang kurang ajar, bahkan ketika semua orang tahu dia pengkhianat, dia terus memprovokasi semua orang. Teriak Kaisar Lei yang saleh. Kilatan muncul dan turun dari langit. Kaisar yang saleh Lei melemparkan pukulan, mengarah ke kepala Lin Feng. Kelahiran Buddha. Lin Feng tampak berantakan, dan jubahnya terkoyak, tapi dia semakin marah. Dia mengangkat tangannya dan menggunakan kelahiran Sang Buddha. Kedua jenis kekuatan yang mengerikan itu bertabrakan. Lin Feng terpesona. Sistem peredaran darahnya terluka, dan dia berdarah lebih banyak lagi. Kaisar yang saleh Lei mengambil tinjunya kembali, dan memandangi 2 kaisar Gadli lainnya. Pada saat yang sama, Kaisar Gadli Tian dan Kaisar Gadli Lei menyerang pada saat yang sama, mendarat di tanah, ingin mengejar Lin Feng. Kaisar yang saleh Jiu Yao juga mengikuti mereka dan menyerang Lin Feng. Satu-satunya tujuan mereka adalah membunuh Lin Feng. Ketika mereka melihat betapa menakutkannya Lin Feng, mereka memutuskan mereka tidak bisa membiarkannya pergi hidup-hidup. Jika tidak, mereka akan berada dalam bahaya di masa depan. Kamu suka menggertak orang yang lebih lemah, bajingan. Teriak Tang Zhen dengan marah. Meskipun dia hanya kaisar setengah dewa, dia memutuskan untuk menyerang tanpa ragu sedikitpun. Hitung aku, kata Jianxi, melompat ke depan. Meng Qing dan Lin Zetian juga melompat di depan Lin Feng. Istri dan putranya tampak marah. Zhenmo memperhatikan dan mengerutkan kening. Akan sangat disayangkan jika Lin Feng meninggal. Disu tersenyum dengan gemilang. Itu adalah komplotannya. Lin Feng tidak akan pergi hidup-hidup. Haha, Disu sangat senang, semuanya bekerja dengan sangat baik. Haha, luar biasa, pikir Disu. Dia sangat bersemangat. Dia mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa. Dia menyingsingkan lengan bajunya dan mulai pergi. Lin Feng sangat marah, tapi apa yang bisa dia lakukan? Bisakah dia menonton Disu pergi begitu saja? Yah, dia tidak punya pilihan, 3 kaisar yang salah ingin membunuhnya sekarang. Meng Qing, Zetian, bergerak. Kamu tidak dapat bersaing dengan orang-orang itu, desah Lin Feng. Apakah dia akan mati? Dia adalah juara di kedua kompetisi, dan sekarang beberapa kaisar yang saleh ingin membunuhnya. Mereka bahkan menyebutnya pengkhianat. Meng Qing menggelengkan kepalanya, gaunnya berkibar tertiup angin, kinya semakin dingin. Lin Zetian memandangi ayahnya dan menggelengkan kepalanya, tidak tersentak. Lin Feng, tidak peduli apa, aku tidak akan membiarkan mereka membunuhmu. Teriak Jianxi dengan marah. Lin Feng tersentuh, Jianxi siap mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi putranya. Lin Feng puas. Tuan, kamu adalah pemimpin Sword Mountain. Kamu tidak dapat membuat Sword Mountain runtuh karena aku. Lin Feng memucat. Tapi, Jianxi ingin mengatakan sesuatu, tapi Lin Feng memotongnya. Berhenti, pindah sekarang, kata Lin Feng. Dia bertekad. Jianxi menggertakkan giginya dan menatap ketiga kaisar yang saleh dengan geram. Tapi kemudian dia menghela nafas dan melangkah mundur. Lin Feng menatap Tang Zhen, menghargai gerakan itu. Klan Dewa ramah padanya. Tang Ye adalah teman baiknya, Tang Zhen juga baik padanya. Lin Feng tersentuh oleh tindakan mereka. Tang Zhen tahu bagaimana perasaan Lin Feng, jadi dia mengangguk dan melangkah pergi dengan Jianxi. Suasana itu menindas. 3 kaisar yang saling memandang Lin Feng bukan siapa-siapa bagi mereka. Mereka bisa membunuhnya dengan mudah. Kamu pengkhianat, jadi bunuh diri, kata Kaisar Tian yang saleh. Dia mengangkat tangan kirinya dan melemparkan pedang, yang mendarat di kaki Lin Feng. Kamu bajingan menjijikkan, dan kamu berani memanggilku pengkhianat. Lin Feng menatap pedang, lalu pada Kaisar Gadli, dan tersenyum mengejek. Dia muak dengan mereka. Berhentilah bicara omong kosong, waktu sangat berharga, jadi bunuh diri. Setelah kamu mati, mungkin kami akan menyelamatkan nyawa anggota keluarga kamu, kata Kaisar Lei yang saleh, menatap Meng Qing dan Lin Zetian dengan penuh arti. Mata Lin Feng dipenuhi dengan pembunuhan.
Kaisar yang Saleh Lei ingat Meng Qing dan Lin Zetian adalah anggota keluarganya. Bahkan jika Lin Feng bunuh diri, mereka tetap akan membunuh mereka, itu pasti. Hehe, kamu baru saja kesal karena aku membunuh beberapa muridmu. Tapi kamu sangat kuat, dan kamu sangat tua, tetapi kamu juga sangat bodoh, kata Lin Feng dengan dingin. Dia tidak takut pada mereka. Kaisar Tian yang Saleh mengerutkan kening. Kaisar yang Saleh Lei mengerutkan kening. Kaisar yang Saleh Jiu Yao tersenyum. Dia sama sekali tidak terlihat marah. Jangan membuat kita campur tangan. Kami dapat menghancurkanmu seperti yang kami inginkan, kata Kaisar Tian yang Saleh, tersenyum dengan gelap. Dia tampak tercela. Lin Feng berbakat, tetapi mereka bisa membunuhnya tanpa berusaha keras. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam dan menatap Meng Qing dan Lin Zetian. Dia khawatir. Lin Feng, Lin Zetian adalah murid Sword Mountain. Jika ada yang berani menyerangnya, kami akan meminta leluhur kami untuk membunuh mereka, kata Jianxi ketika dia melihat Lin Feng khawatir. Dia melirik ketiga Kaisar Gadli dengan marah. Tiga Kaisar yang Saleh mengerutkan kening. Kaisar Tian yang Saleh memandang Lin Zetian dan tersenyum, dia murid yang luar biasa dari kota dewa, dia juga murid Gunung Pedang, bagaimana aku bisa menyakitinya? Teman kecil, Lin Feng, leluhur Meng Qing terkait dengan murid kami, jadi kami mengundang Meng Qing untuk datang ke pemerintah Duhu, kata Kaisar Duhu yang Saleh kepada Lin Feng dengan sopan, tersenyum santai. Tiga Kaisar Gadli mengerutkan kening dan menatap Kaisar Gadli tua, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa karena Kaisar Duhu yang Saleh memiliki banyak pengalaman dan sangat kuat. Gadli Emperor Duhu adalah seorang kultivator dari lapisan Kaisar Gadli kedua. Baiklah, terima kasih, Tuan, kata Lin Feng. Dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Kamu pergi, aku tidak akan marah. Cepatlah, kata Lin Feng kepada Meng Qing dan Lin Zetian. Dia tampak bertekad. Meng Qing tahu bagaimana Lin Feng, tapi dia mempercayai Lin Feng. Dia yakin dia bisa melindungi hidupnya sendiri. Ayo pergi, Tian kecil, kata Meng Qing kepada Lin Zetian, pergi bersamanya. Tuan, terima kasih telah merawat putra dan istri aku, kata Lin Feng kepada Jianxi dan Kaisar Gadli Duhu sambil menangkupkan tinjunya di tangan yang lain di depan dadanya. Omong kosong, Lin Feng, kata Kaisar Tian yang Saleh dengan acuh tak acuh. Karena kamu sudah menganggapku sebagai pengkhianat, mengapa kamu tidak bergegas dan membunuhku? Kata Lin Feng, tersenyum mengejek. Dia memelototi Kaisar Tian Gadli dengan jijik. Aku, Lin Feng, tidak akan pernah melupakan wajahmu. Dan jika aku punya kesempatan, aku akan membunuhmu. Petik 2. Ledakan. Lin Feng melepaskan energi sebanyak yang dia bisa, dan tiga Kaisar Ilahi terpesona. Kaisar Tian yang Saleh diledakkan 100 meter ke belakang, wajahnya pucat. Dia menabrak puing-puing. Lin Feng melintas, terbang dengan kecepatan luar biasa. Kinya tidak lebih lemah dari beberapa Kaisar Ilahi. Itu, Kaisar yang Saleh Duhu sangat tercengang. Ki darah pucat muncul di sekitar Lin Feng. Setelah lama, dia menatap Meng Qing dan berkata, suamimu akan baik-baik saja. Jangan khawatir. Petik 2. Mengejarnya, para murid kota dewa bergegas mengejarnya. Lin Feng adalah seorang pengkhianat, dan jika dia dieliminasi, dan Nu akan menjadi yang pertama. Kaisar Tian yang Saleh sangat marah. Dia merangkak kembali dan menjaga Lin Feng dengan marah. Dia harus membunuh Lin Feng. Lin Feng, bahkan jika kamu berhasil melarikan diri dan pergi ke sudut paling terpencil di dunia, aku akan menemukan kamu dan membunuhmu. Kejar dia, terima kasih sudah sawer Penatua.